Dado por muerto trillizos del millonario, es salvado por la limpiadora, el hallazgo tras el muro. El sonido de la música clásica y las risas de la alta sociedad quedaron amortiguados cuando la pesada puerta de servicio se cerró de golpe a mis espaldas. El silencio del campo solo era interrumpido por el crujido de mis botas contra la tierra seca y el esfuerzo de mis propios pulmones. Arrastraba 2 bolsas negras inmensas repletas de las sobras del banquete que se celebraba dentro. Langosta, caviar, botellas de champana a medio terminar. La basura de los ricos pesaba más que las esperanzas de los pobres. Mis brazos ardían. Odiaba este turno. Odiaba tener que servir a esa mujer, Doña Ratna, mientras ella brindaba con una sonrisa de hiu atas ingatan anak tirinya yang meninggal. Kecelakaan tragis, katanya di depan kamera, menyeka air mata yang tidak ada. 3 hari telah berlalu sejak pemakaman simbolis, 3 hari berkabung palsu dan pesta rahasia. Aku sampai di tempat sampah, yang sengaja ditempatkan jauh dari rumah mewah agar bau busuknya tidak menyinggung hidung sensitif para tamu. Aku mengangkat tas itu dengan gerutuan keras dan melemparkannya ke dalam. Dentuman kering bergema di malam hari. Aku membungkuk untuk mengambil tas kedua, tetapi aku berhenti. Sebuah suara. Itu bukan angin yang menggoyangkan dahan pohon kelapa sawit. Itu juga bukan binatang malam. Aku tahu betul daerah perkebunan ini, dan aku bisa membedakan langkah anjing hutan atau kepakan sayap burung hantu. Ini berbeda. Itu adalah suara basah, pecah, rintihan manusia yang tercekik oleh rasa sakit yang luar biasa. Aku tetap tak bergerak dengan sarung tangan karet kuning, masih memegang plastik tas sampah. Jantungku berdebar kencang di tulang rusukku seorang penyusup. Keamanan kompleks perumahan itu tak tertembus, atau begitulah kata mereka. Jika aku ditemukan di luar sini berbicara dengan orang asing, Nyonya Ratna akan memecatku tanpa ragu. Siapa di sana? Tanyaku. Suaraku bergetar lebih dari yang kuinginkan. Aku meraih botol kaca kosong yang menyembul dari tas, senjata yang menyedihkan, tetapi itu satu-satunya yang kumiliki. Tidak ada yang menjawab. Hanya terdengar suara seretan menyakitkan di tanah, diikuti oleh batuk kering yang ditekan dengan keras, seolah-olah seseorang menutupi mulutnya agar tidak bersuara. Suara itu datang dari balik tembok batu tua yang membatasi perimeter lama perkebunan. Aku melangkah sekali, lalu sekali lagi. Rasa ingin tahu dan ketakutan bertarung di perutku. Aku mengitari tembok, menempelkan punggungku ke batu dingin dan kasar. Aku menarik napas dalam-dalam, menghitung sampai 3, dan memutar sudut dengan botol terangkat tinggi siap memukul. Apa yang kulihat membuat darahku membeku dan botol itu terlepas dari jari-jariku, jatuh ke tanah tanpa pecah, menggelinding sia-sia hingga menabrak sepatu bot yang usang. Ada seorang pria duduk di tanah bersandar ke dinding, atau apapun yang tersisa dari seorang pria. Pakaiannya kompang-camping, tertutup lapisan debu abu-abu dan noda gelap yang bahkan dalam kegelapan senja kukenal sebagai darah kering. Kepalanya menunduk, rambutnya acak-acakan dan penuh tanah, menyembunyikan wajahnya. Tetapi yang membuatku menutup mulutku untuk menahan jeritan bukanlah keadaannya yang menyedihkan, melainkan apa yang ia pegang. Lengannya, tegang dan penuh goresan, membentuk buayan yang tak terpisahkan di sekitar 3 bungkusan kecil. 3 selimut putih, kini kotor dan bernoda lumpur. Mereka adalah bayi, 3 bayi baru lahir, kembar 3. Pria itu mengangkat kepalanya perlahan saat mendengar suara botol. Gerakan itu sangat sulit baginya. Kulihat otot lehernya menegang dan rahangnya mengatup agar tidak berteriak. Ketika matanya bertemu dengan mataku, aku merasa tanah menghilang dari bawah kakiku. Tatapan itu, mata hijau intens itu, kini merah karena darah dan dikelilingi oleh kantung mata ungu karena kelelahan. Aku mengenalnya. Aku pernah melihatnya di majalah bisnis yang ditinggalkan Nyonya Ratna. Aku pernah melihatnya di potret yang tergantung di lorong utama sebelum dia memerintahkan untuk melepasnya. Itu dia yang dianggap mati, sang pewaris. Bapak Bima, bisikku, merasakan kakiku lemas. Aku mundur selangkah, ketakutan seolah melihat hantu. Dia tidak langsung berbicara. Tenggorokannya bergerak saat menelan, kering seperti gurun. Dia memeluk bayi-bayi itu lebih erat ke dadanya. Gerakan naluriah, hewani. Dia tidak menatapku dengan keangkuhan seorang majikan, tetapi dengan teror mangsa yang terpojok, air. Suaranya seperti kikisan logam, hampir tidak terdengar. Tolong anak-anakku. Salah satu bungkusan bergerak, rintihan kecil dan nyaring keluar dari selimut. Bima bergidik dan dengan cepat menunduk,
menimang bayi itu, mengayunkannya dengan gerakan canggung dan putus asa. Ya nak, ayah di sini. Tolong jangan menangis. Jangan, ya bisiknya sekarang, dan kulihat air mata membersihkan jejak kotoran di pipinya. Jangan membuat suara, malaikat kecil, tolong. Pemandangan itu begitu kontras, sehingga membuatku pusing. Pria terkaya di wilayah itu, pemilik sah dari semua yang kami pijak, tergeletak di tanah seperti pengemis, ketakutan jika kembar tiganya sendiri membuat suara. Aku mendekat perlahan, melupakan protokol, melupakan bahwa aku adalah pelayan kebersihan dan dia adalah pemiliknya. Aku berlutut di depannya tanpa peduli bahwa debu mengotori seragamku yang rapi. Bapak Bima, semua orang mengatakan Bapak meninggal, kataku, suaraku semakin mendesak, mobil jatuh ke jurang. Mereka menemukan puing-puingnya. Nyonya Ratna bilang tidak ada yang selamat. Mereka mengadakan pemakaman. Dia tertawa yang lebih terdengar seperti suara kematian. Dia menatap ke arah rumah mewah, tempat lampu emas bersinar di kejauhan. Itu yang dia inginkan, katanya. Dan kemarahan dalam suaranya begitu kuat hingga membuatku bergidik. Itu bukan kecelakaan, Siti. Dia memotong remnya. Aku melihat bayi-bayi itu. Mereka mungil, terlalu kecil untuk berada di luar. Wajah mereka merah, berkerut karena ketidaknyamanan dan kelaparan. Bapak sudah 3 hari di sini bersama anak-anak, tanyaku ngeri. Berjalan, menyeret diri, koreksinya, mencoba meluruskan kaki kanannya dan mengeluarkan desisan rasa sakit yang tajam. Kakinya berada pada sudut yang tidak wajar di dalam sepatu bot. Aku harus mengeluarkan mereka dari mobil sebelum meledak. Aku harus bersembunyi di hutan. Jika dia tahu kami hidup, dia akan menyelesaikan pekerjaannya. Bayi yang mengeluh sebelumnya mengeluarkan tangisan yang lebih keras. Tangisan kelaparan murni. Bima menjadi pucat, menatap ke arah rumah dengan mata terbelalak karena panik. Tenangkan dia, pintanya, bukan dengan kejahatan, tetapi dengan keputusasaan murni. Para penjaga berpatroli. Jika mereka mendengar, dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi tidak perlu. Aku mengerti teror di matanya. Dia tidak takut untuk dirinya sendiri. Dia takut untuk 3 nyawa tak berdosa yang dia gendong. Saat itu aku tidak melihat sang miliarder. Aku melihat seorang ayah yang rela membiarkan dirinya terbunuh asalkan anak-anaknya tidak disentuh. Tangisan bayi membelah udara sore yang tenang seperti sirene alarm. Bima dengan canggung mencoba memasukkan jari kelingkingnya yang kotor dan gemetar ke mulut si kecil untuk menenangkannya, untuk memberinya sesuatu untuk diisap. Tetapi kelaparan anak itu lebih kuat daripada penghiburan. Mereka lapar. Mereka belum makan apa-apa selain air hujan yang bisa kukumpulkan dengan tangan. Mereka akan mati, Siti, katanya menatapku tajam. Tangannya, yang dulu menandatangani cek jutaan dolar, kini gemetar tak terkendali karena kelemahan. Kamu harus membantu kami, atau lebih baik, bawa mereka pergi. Permintaan itu menghantamku seperti tamparan. Apa yang Bapak katakan? Tanyaku, mendekat untuk memeriksa anak-anak. Mereka kedinginan, terlalu dingin. Aku tidak bisa berjalan lagi. Kakiku, kurasa sudah gangren. Aku tidak merasakannya sejak kemarin. Akuinya. Dan untuk pertama kalinya, aku mencium bau logam dan manis yang keluar dari celananya yang robek bercampur dengan keringat dan tanah. Aku adalah beban. Mereka berat. Aku tidak bisa berlari jika kami ketahuan. Bawa mereka pergi. Katakan mereka anakmu. Katakan kamu menemukan mereka di sebuah masjid. Aku tidak peduli. Tetapi bawa mereka keluar dari sini sebelum Ratna menemukan mereka. Jangan katakan hal bodoh, bentakku. Naluri keibuan mengambil alih rasa hormat yang seharusnya. Aku tidak akan mencuri anak-anak Bapak dan meninggalkan Bapak di sini tergeletak untuk dimakan anjing hutan atau dihabisi oleh penjaga penyihir itu. Bima mencengkeram lenganku. Cengkeramannya lemah, tetapi kukunya menusuk kain seragamku. Kamu tidak mengerti, desisnya. Mendekatkan wajahnya ke wajahku. Aku bisa melihat demam bersinar di pupil matanya. Ratna tidak sendirian. Dia membeli dokter forensik. Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan kita. Jika kita masuk ke sana dan mereka melihat kita, mereka tidak akan memanggil polisi. Mereka akan menembak kita dan mengubur kita di fondasi kolam renang baru. Anak-anak ini adalah pewarisnya. Selama mereka bernapas, dia tidak memiliki apa-apa. Kamu mengerti artinya? Artinya mereka lebih berharga mati daripada hidup baginya. Aku melepaskan diri dari cengkeramannya, bukan karena jijik, tetapi untuk bertindak. Aku melepaskan sarung tangan karetku dengan panik dan menyentuh dahi salah satu bayi. Dia demam, dehidrasi.
Mereka butuh susu, mereka butuh kehangatan, dan Bapak butuh rumah sakit. Putusku, pikiranku bekerja 1000 per jam. Aku menatap ke arah rumah mewah. Jendela ruang utama bersinar. Aku bisa melihat siluet para tamu menari. Tidak ada waktu. Desaknya, suaranya pecah. Aku mendengar langkah kaki. Beberapa saat yang lalu aku mendengar motor para penjaga menyisir area utara. Mereka datang ke sini. Mereka mengepung. Mereka tahu kita tidak bisa pergi jauh. Mereka tahu pria yang terluka dengan 3 bayi itu lambat. Tolong, Siti, kasihanilah, selamatkan anak-anak. Saat itu, suara mesin terdengar dekat, sangat dekat. Sebuah kendaraan segala medan mendekat di jalan tanah yang berbatasan dengan tembok. Lampu depan menyapu puncak pohon di atas kami. Bima menempel ke tembok, menutup mata, menutupi bayi-bayi itu dengan tubuhnya sendiri, membuat dirinya menjadi gumpalan manusia. Dia berhenti bernapas. Aku terpaku, berjongkok di sampingnya. Kendaraan berhenti sekitar 50 meter. Aku mendengar suara serak Rahmat, kepala keamanan, pria besar dengan bekas luka di buku-buku jari, dan kesetiaan mutlak pada uang Ratna. Tidak ada apa-apa di sini, hanya sampah. Perimeter bersih, kata Rahmat melalui radio. Suara statis sampai kepada kami, tetapi Nyonya bersikeras. Dia bilang dia ingin kita memeriksa setiap lubang. Aku tidak ingin kejutan, katanya. Kita akan turun dan memeriksa dengan berjalan kaki di balik tembok-tembok tua. Bima membuka mata dan menatapku. Itu adalah perpisahan. Dia siap mati. Dia akan mencoba berdiri untuk mengalihkan perhatian mereka, agar aku bisa lari bersama anak-anak ke arah yang berlawanan. Kulihat dia menopang tangannya di tanah, bersiap untuk rasa sakit. Bersiap untuk berkorban. Jangan bergerak, perintahku dengan bisikan sengit. Pikiranku menghubungkan titik-titik. Rahmat datang dengan berjalan kaki. Dalam 2 menit dia akan tiba di sini. Dia akan melihat Bima. Dia akan melihat anak-anak. Itu akan menjadi eksekusi singkat. Tidak ada waktu untuk lari ke hutan. Dengan kakinya yang patah dan ketiga bayi itu, mereka akan menyusul kami dalam hitungan detik. Satu-satunya jalan keluar bukanlah melarikan diri, tetapi masuk. Aku melihat kantong sampah yang kubawa sendiri. Kemudian aku melihat kereta laundry industri besar yang kutinggalkan terparkir di samping pintu belakang sekitar 10 meter dari tempat kami, tersembunyi sebagian oleh semak-semak. Itu adalah wadah kanvas abu-abu yang dalam dengan roda yang diperkuat, digunakan untuk mengangkut spray kotor dan taplak meja bernoda anggur. Truk laundry, gumamku, lebih untuk diriku sendiri daripada untuknya. Bima menatapku bingung dan pusing karena rasa sakit. Kenapa? Layanan laundry eksternal menjemput pakaian kotor pesta dalam 15 menit. Mereka punya izin langsung melalui pintu layanan. Para penjaga tidak memeriksa pakaian kotor. Mereka jijik. Aku berbalik ke arah Bima, mencengkeram bahunya dengan kekuatan yang mengejutkannya. Bapak tidak akan tinggal di sini untuk mati, Bapak Bima, dan saya tidak akan lari melalui hutan dengan 3 bayi kelaparan seperti buronan. Kita akan masuk ke rumah Bapak. Kita akan masuk melalui pintu depan, tetapi pertama-tama kita harus berubah menjadi sampah. Kamu gila, bisiknya. Tetapi kulihat percikan harapan menyala di tatapan mati itu. Ya, saya gila dan Bapak putus asa. Itu kombinasi yang bagus, jawabku. Suara sepatu bot, Rahmat menginjak daun kering semakin keras. Krek, krek, krek. Bisakah Bapak menyeret diri 3 meter? Tanyaku menunjuk kereta laundry. Bima mengatupkan rahangnya, menatap anak-anaknya yang tertidur karena kelelahan di lengannya, dan mengangguk. Demi mereka, aku akan menyeret seluruh neraka. Bagus, karena itulah yang akan kita lakukan. Kita akan membawa neraka ke pesta Nyonya Ratna. Aku berdiri, mengibaskan celemekku untuk menghilangkan debu, dan mengambil posturku sebagai pelayan yang patuh. Tetapi tanganku tidak lagi gemetar. Aku marah, dan seorang ibu yang marah, bahkan jika anak-anak itu bukan miliknya, lebih berbahaya daripada pasukan manapun. Aku berlari ke kereta laundry dan mendorongnya ke arahnya, membuat roda-roda berderit tepat ketika cahaya senter Rahmat mulai membelah kegelapan menuju posisi kami. Sekarang atau tidak sama sekali, penghinaan. Sementara di luar kematian mengintai kami, di dalam rumah mewah, kehidupan dirayakan dengan kekejaman yang membuat darah membeku. Dinding batu rumah besar itu tidak hanya mengisolasi dari dingin, tetapi juga dari belas kasihan. Di ruang utama, dentingan gelas kristal membelah udara. Nyonya Ratna berdiri di samping perapian dengan segelas sampahnya di tangan, mengamati tamunya dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Tidak ada jejak berkabung dalam posturnya. Punggungnya lurus, tegang, seperti senar biola yang akan putus. Sampahnya ini terasa seperti cuka,
teriaknya tiba-tiba, melemparkan gelas itu ke dinding terdekat. Kaca itu pecah berkeping-keping, dan cairan berbusa menodai permadani antik. Keheningan di ruangan itu langsung terjadi. Orkestra string berhenti mendadak. Seorang pelayan muda yang gemetar mendekat dengan nampan untuk mengumpulkan pecahan. Ratna menatapnya dengan jijik, seolah-olah dia adalah serangga yang baru saja dia injak. Bawa dia keluar dari pandanganku dan bawa sebotol lagi dari cadangan pribadi Bima, perintahnya, mengucapkan nama anak tirinya dengan campuran ejekan dan kemenangan. Lagi pula, dia tidak akan membutuhkannya lagi, pengacara keluarga, Bapak Surya, seorang pria pendek dan berkeringat dengan mata seperti hewan pengerat, mendekatinya, menyelinap di antara orang-orang. Dia berbisik di telinganya, mengabaikan drama pelayan yang dipermalukan. Nyonya Ratna, tolong, sedikit berpura-pura. Mitra perusahaan ada di sini. Baru 3 hari sejak insiden itu. Ratna tertawa kering, tanpa kegembiraan. Dia berbalik ke arahnya, berbisik dengan kejijikan yang membuat pengacara itu mundur selangkah. Insiden? Sebut saja dengan namanya, Surya. Kecelakaan di tikungan itu. Mobil itu terbakar begitu hebat, sehingga tidak ada gigi yang tersisa untuk diidentifikasi. Dia merendahkan suaranya lebih jauh, menancapkan kukunya di lengan jas pria itu. Kamu membawa dokumennya, ada di kantor. Transfer perwalian aset, karena kembar 3 juga menghilang. Nyonya adalah satu-satunya penerima manfaat, tetapi kita butuh tanda tangan hakim, dan dia akan tiba dalam 1 jam. Bagus, karena aku ingin menghapus jejak bocah-bocah itu dari rumah ini, malam ini juga. Ratna melihat ke arah potret keluarga besar yang mendominasi ruang utama, di mana Bima tersenyum memegang anak-anaknya yang baru lahir. Dengan gerakan tangan yang cepat, dia memanggil kepala pemeliharaan. Aku ingin lukisan itu dicopot. Bakar, buang, aku tidak peduli. Tetapi jika aku melihat wajah orang tak berguna itu atau anak-anaknya lagi di dindingku, kamu akan dipecat bersama mereka. Tapi, Nyonya, dia adalah ayah dari mulai pria itu. Seorang karyawan lama yang telah melihat Bima tumbuh. Dia mayat, teriak Ratna kehilangan ketenangan sesaat. Suaranya bergema di ruang utama, nyaring dan melengking. Dan orang mati tidak memberi perintah. Aku pemiliknya sekarang. Aku yang membayar gajimu. Lakukan apa yang kukatakan atau pergi. Orang-orang memalingkan muka dengan tidak nyaman, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Uang Ratna membeli keheningan. Dia berjalan di antara para tamu, menerima belasungkawa munafik, berpura-pura menyeka air mata ketika seseorang menyebut tragedi itu, tetapi matanya bersinar dengan demam kekuasaan absolut. Bagaimana jika? Tanya pengacara itu dengan gugup, menyeka keringat dari dahinya dengan sapu tangan. Laporan polisi mengatakan mereka tidak menemukan tubuh lengkap, hanya sisa-sisa kendaraan. Ratna mencengkeram dasinya dan menariknya ke bawah, memaksanya menatap matanya. Dengarkan aku baik-baik, bodoh. Aku sendiri yang memastikan rem itu tidak berfungsi. Aku sendiri yang melihat mereka memanipulasi sistem hidrolik. Mobil itu jatuh dari jurang 100 meter dan kemudian meledak. Tidak ada yang selamat dari itu, apalagi pria lemah dengan 3 bayi yang menangis. Mereka mati. Dan jika dengan keajaiban, salah satu dari mereka masih bernapas. Tatapannya beralih ke jendela gelap yang menghadap ke taman belakang, tempat malam menyembunyikan rahasianya. Maka kita akan memastikan mereka berhenti bernapas sebelum fajar. Rahmat punya perintah ketat. Tembak dulu, tanya belakangan. Pengacara itu mengangguk pucat dan menjauh. Ratna tersenyum, mengambil gelas lagi dari nampan yang lewat dan bersulang sendirian di depan cermin. Salut, Bima. Terima kasih sudah menyerahkan semuanya kepadaku. Aku berjanji akan menghabiskannya dengan cepat. Sementara dia meminum sampahnya dingin. Di luar, anak tirinya meminum debu tanah, berjuang untuk setiap detik kehidupan. Konflik mendesak. Cahaya senter Rahmat membelah kegelapan seperti pisau, menyapu batang pohon kelapa sawit hanya 20 meter dari kami. Suara sepatu botnya yang berat, menginjak rumput kering, mendekat secara berirama. Krek, krek, krek. Setiap langkah adalah hitungan mundur. Bergeraklah. Sekarang, aku mendorong kereta laundry hingga menempel ke tembok di bayangan paling gelap. Bima menatapku dari tanah. Rasa sakit di wajahnya begitu intens, sehingga tampak seperti topeng lilin yang meleleh. Dia mencoba mendorong dirinya dengan lengan, tetapi kakinya yang patah menggantung tak berdaya, beban mati yang menahannya ke tanah. Tidak, aku tidak bisa, rintihnya, menggertakkan gigi sampai ku dengar decitan enamel. Butiran keringat dingin menetes di dahinya, bercampur dengan darah kering. Ini terlalu tinggi, tidak ada waktu untuk kelembutan.
Tidak ada waktu untuk protokol tuan dan pelayan. Aku berjongkok, mencengkram kerah jaketnya yang robek. Bapak adalah seorang ayah. Geramku di wajahnya, mengguncangnya. Bapak tidak punya izin untuk menyerah. Bangun! Penyebutan tugas kebapakan menyalakan sesuatu dalam dirinya. Api purba. Bima mengeluarkan raungan tercekik, campuran amarah dan penderitaan, dan menggunakan kekuatan yang seharusnya tidak dimilikinya, dia mendorong dirinya ke atas. Aku menariknya, memasukkan tanganku di bawah ketiaknya, mengabaikan bau infeksi dan ketakutan. Aku menyeretnya ke tepi kereta kanvas. Dia terengah-engah seperti binatang yang sekarat. Anak-anak dulu, gagapnya, menolak masuk sampai anak-anaknya aman, dengan tangan gemetar. Tetapi cepat, aku mengambil bayi pertama. Dia seringan itu, seperti memegang burung yang terluka. Aku meletakkannya di dasar kereta di atas tumpukan taplak meja kotor yang berbau anggur basi dan saus. Aku mengambil yang kedua, yang ketiga. Aku menempatkan mereka di sudut, membuat sarang dengan kain paling lembut yang bisa kutemukan di antara kotoran. Sekarang Bapak, perintahku. Bima mencengkeram tepi logam kereta. Buku-buku jarinya putih. Dengan upaya besar, dia mengangkat tubuhnya dan menjatuhkan dirinya ke dalam wadah. Dampaknya membuat dia mengeluarkan jeritan yang berhasil kutahan dengan menutupi mulutnya dengan tanganku sendiri. Esti, demi Tuhan, diamlah, pintaku di telinganya. Aku merasakan air matanya yang hangat membasahi telapak tanganku. Kakinya yang patah telah menghantam dasar kereta. Rasa sakitnya pasti membutakan. Maaf, maaf, bisiknya dengan mengigau, meringkuk dalam posisi janin di sekitar ketiga bayi untuk melindungi mereka dengan tubuhnya. Jangan biarkan mereka menemukan kami, Siti. Jangan biarkan mereka menyentuh anak-anak. Cahaya senter menerangi sudut tembok hanya 3 meter. Cepat, aku mulai melemparkan handuk kotor, seragam pelayan bernoda minyak, dan spray tua di atas mereka. Aku menutupi kepalanya, menutupi tubuhnya, menutupi bayi-bayi itu, mengubur mereka di bawah kotoran pesta. Jangan bergerak, jangan bernapas. Jika Bapak batuk, kita mati, bisikku ke tumpukan pakaian kotor. Aku berbalik tepat ketika Rahmat muncul dari sudut dengan tangan di sarung pistolnya. Cahaya senternya langsung mengenai wajahku, membutakanku. Berhenti di sana, gonggong Rahmat. Siapa kamu? Aku mengangkat tangan secara naluriah, melindungi mataku. Jantungku berdebar sangat kencang di dadaku sehingga aku takut dia bisa mendengarnya. Ini saya Bapak Rahmat, Siti, teriakku. Berpura-pura marah yang tidak kurasakan untuk menyembunyikan kepanikan. Hampir saja Bapak membutakan saya dengan benda itu. Rahmat sedikit menurunkan senter. Sekarang mengarahkannya ke dadaku dan kemudian ke kereta laundry besar di sampingku. Dia mendekat perlahan dengan keangkuhan preman yang diberikan oleh seragamnya. Apa yang kamu lakukan di belakang sini, Siti? Pesta ada di dalam. Tidak ada yang boleh berada di perimeter. Perintah Nyonya. Dan siapa yang Bapak kira yang mengeluarkan sampah pesta? Saya, jawabku sambil berkacak pinggang. Suaraku terdengar tegas. Syukurlah. Truk laundry tiba dalam 10 menit. Saya harus membawa ini ke pintu layanan atau manajer akan memotong gaji saya. Lihat betapa penuhnya ini. Para tamu itu makan dan minum seperti babi. Rahmat mendekati kereta, mengitarinya, memeriksanya. Dia menendang salah satu roda. Kereta itu bergetar hebat. Aku menahan napas. Tolong, jangan menangis. Tolong, jangan sampai Bima berteriak. Dari dasar kereta di bawah lapisan kain terdengar suara, krek samar, seperti ranting patah atau tulang bergerak. Rahmat berhenti mendadak, memiringkan kepalanya. Apa itu? Tanyanya, mengarahkan tangan kembali ke senjatanya. Teror membekukan nadiku. Pikiranku kosong sesaat. Aku harus mengarang sesuatu. Apa? Yang mana? Kataku tertawa gugup. Oh, tikus. Tempat ini penuh sejak anggaran fumigasi dipotong. Tadi saya melihat satu sebesar kucing masuk di antara tas. Itu sebabnya saya terburu-buru, Bapak Rahmat. Saya tidak mau mereka naik ke kaki saya. Rahmat menatapku dengan jijik, mengerutkan hidungnya. Binatang sialan, gumamnya, sedikit mengendurkan posturnya, tetapi dia tidak menjauh. Dia mendekat ke kereta dan mengangkat sudut spray bernoda anggur merah yang tampak seperti darah. Bau busuk di sini. Itu makanan, anggur, dan muntah orang mabuk. Bapak mau periksa? Tantangku. Meraih serbet yang direndam dalam saus gelap dan mengulurkannya padanya. Ambil. Bantu saya memilah jika Bapak sangat tertarik dengan sampah. Penjaga itu mundur dengan ekspresi jijik, mengibaskan tangan di depan hidungnya. Jauhkan itu dari wajahku. Pergi dari sini, tapi cepat. Jika aku melihatmu berkeliaran lagi,
Aku akan memberitahu Ratna bahwa kamu mencuri sendok garpu. Ya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Aku meraih pegangan kereta. Beratnya 1 ton. Bima dan bayi-bayi itu menambah hampir 100 kilogram pada berat pakaian. Aku mendorong dengan seluruh tubuhku, menancapkan sepatu botku di tanah. Roda-roda berderit memprotes. Aku maju selangkah demi selangkah, merasakan tatapan rahmat menusuk punggungku. Setiap meter adalah penderitaan. Jangan batuk, jangan menangis. Tepat ketika aku hendak berbelok menuju pintu layanan, walkie-talkie Rahmat berbunyi dengan ledakan statis. Rahmat, datang ke ruang utama. Nyonya Ratna mulai kehilangan kesabaran. Seorang pelayan menjatuhkan nampan, dan dia ingin seseorang mengajarinya sopan santun. Ganti. Diterima. Saya akan ke sana, jawab Rahmat. Aku mendengar langkah kakinya menjauh dengan cepat menuju pintu masuk utama. Aku menghela napas yang kutahan di paru-paru sampai dadaku sakit. Kakiku gemetar hebat sampai aku harus bersandar pada kereta agar tidak jatuh. Sudah lewat, dia sudah pergi, bisikku ke pakaian kotor dengan air mata di mata. Bertahanlah, Bapak Bima, kita hampir masuk. Tetapi tidak ada jawaban dari dalam kereta. Hanya keheningan yang berat dan menakutkan. Aku mendorong kereta dengan urgensi baru menuju landasan layanan. Saat memasuki cahaya neon di lorong dapur, aku dengan cepat menyingkirkan lapisan pakaian pertama. Wajah Bima abu-abu, hampir kebiruan. Matanya tertutup. Kepalanya terkulai ke samping tak bergerak. Bayi-bayi itu tidur di dadanya, tetapi dia tidak bergerak. Bapak Bima, aku mengguncangnya perlahan. Tidak ada. Dia pingsan karena rasa sakit, atau lebih buruk. Aku melihat jam dinding dapur. 5 menit tersisa sebelum Ratna menandatangani dokumen. Aku punya pria yang sekarat dan 3 pewaris tidak sah yang tersembunyi di kereta laundry di tengah dapur yang penuh dengan koki yang berteriak perintah untuk jamuan makan. Salah satu koki berbalik dan melihatku berdiri di sana, pucat dan berkeringat. Siti, apa yang kamu lakukan berdiri di sana menghalangi? Teriak kepala koki, pria gemuk dan stres. Singkirkan sampah itu dari sini. Kami butuh ruang untuk makanan penutup. Ya, Chef. Segera, kataku menundukkan kepala. Aku kembali menutupi Bima. Rencanaku untuk masuk telah berhasil, tetapi sekarang aku terjebak di mulut serigala. Jika Bima tidak bangun, jika dia tidak bisa berbicara, aku hanyalah seorang pelayan kebersihan dengan mayat di kereta dorong. Aku harus mencapai ruang utama. Aku harus melintasi seluruh area layanan, melewati keamanan internal, dan masuk ke pesta sebelum pengacara menaruh pena di tangan Ratna, dan aku harus melakukannya sendirian. Aku mendorong kereta menuju pintu ayun yang mengarah ke lorong tamu. Bahaya yang sebenarnya baru saja dimulai. Wahyu. Lorong layanan adalah sarang kekacauan terkendali, dunia yang terpisah dari kemewahan sunyi ruang utama. Di sini udaranya dipenuhi bau saus truffle, daging panggang, dan stres asam dari 50 karyawan yang berlarian demi kehidupan kerja mereka. Aku mendorong kereta laundry dengan buku-buku jari putih, merasakan beban mati Bima dan anak-anak menarik bahuku seolah aku membawa batu. Awas bodoh! Teriak seorang pelayan yang berlari melewati dengan nampan gelas kristal kosong. Kami hampir bertabrakan. Kereta itu bergoyang berbahaya dan salah satu roda depan, yang sudah rusak karena perlakuan kasar di taman, mengeluarkan decitan logam yang bagiku terdengar seperti tembakan di pelipis. Maaf, saya mau ke laundry. Aku bergumam menundukkan kepala, mencoba membuat diriku tidak terlihat. Jantungku berdebar kencang di tulang rusukku sampai aku takut itu akan terlihat melalui seragam. Tidak ada yang memperhatikanku. Bagi mereka, aku adalah bagian dari perabotan, bayangan dengan sarung tangan kuning. Tetapi aku tahu apa yang kubawa. Aku membawa nasib keluarga ini terkubur di bawah taplak meja bernoda anggur dan serbet kotor. Aku sampai di sebuah bilik samping kecil, ruang sempit antara ruang pendingin dan gudang anggur, tempat sapu dan produk pembersih disimpan. Itu satu-satunya tempat tanpa kamera. Aku butuh sedetik. Aku perlu tahu apakah pria yang kuseret masih hidup. Aku memasukkan kereta ke celah itu dan menutup pintu, berada dalam kegelapan yang hanya diterangi oleh cahaya yang menyaring dari bawah kusen. Tanganku gemetar tak terkendali saat aku melepaskan lapisan pakaian kotor. Bapak Bima, bisikku menyingkirkan handuk basah dari wajahnya. Apa yang kulihat menghentikan jantungku. Dia abu-abu. Bibirnya memiliki rona kebiruan dan matanya bergerak cepat di bawah kelopak mata tertutup. Dia demam. Infeksi di kakinya menyebar melalui darahnya lebih cepat dari yang kami perkirakan. Jangan mati sekarang.
Jangan lakukan ini padaku, pintaku sambil menepuk pipinya perlahan, menodai kulitnya dengan keringatku sendiri. Bangun. Bayi-bayi itu secara ajaib masih tertidur, meringkuk di tengah panas demam ayah mereka, dibius oleh kelelahan dan kelaparan. Mereka sangat kecil, sangat rapuh. Jika Bima mati di sini di ruang sapu ini, aku tidak akan punya cara untuk menyelamatkan mereka. Ratna akan menghancurkan kami semua. Bima mengeluarkan rintihan tercekik dan membuka matanya tiba-tiba. Dia tidak mengenaliku pada awalnya. Pupilnya melebar, hitam, menelan warna hijau iris matanya. Dia mencengkeram pergelangan tanganku dengan kekuatan yang mengejutkan, cakar keputusasaan. Remnya, Ratna, jangan. Teriaknya dengan bisikan serak, mencoba duduk, menghidupkan kembali kecelakaan itu. SST, ini aku, ini Siti, kita sudah di dalam, kita di dapur, kataku sambil memegangnya di bahu agar dia tidak menjatuhkan kereta. Bapak aman untuk saat ini. Dia berkedip, kenyataan perlahan menyaring melalui deliriumnya. Dia melihat anak-anak di pangkuannya, menghitung mereka dengan tatapan. 1, 2, 3. Dan kemudian dia ambruk kembali ke kanvas kotor, mengembuskan napas yang berbau penyakit. Dapur, gumamnya. Suaranya seperti amplas. Jam berapa, Siti? Aku perlu tahu jam berapa. Aku melihat jam tanganku yang murah. Ini jam 9:15 malam. Reaksi Bima sangat elektrik. Kepanikan mengubah wajahnya, memberinya energi yang seharusnya tidak dimilikinya. Dia mencoba keluar dari kereta, tetapi kakinya tidak merespons. Tidak, terlambat, terlalu terlambat. Dia terengah-engah mencengkeram dadanya. Pukul 9.30 Notaris Surya akan mengesahkan kematian hukumku. Kami sudah tahu, Bapak. Mereka akan menandatangani warisan, itu sebabnya kami di sini. Bukan hanya warisan, sela dia, matanya yang merah, menatap mataku dengan intensitas yang menakutkan. Dengarkan aku baik-baik, ini bukan hanya tentang uang, ada klausul dalam perwalian ayahku. Jika aku mati tanpa ahli waris yang diakui, kepemilikan tanah secara otomatis beralih ke perusahaan asing. Dia batuk keras, menutupi mulutnya agar tidak bersuara. Ketika dia menjauhkan tangannya, aku melihat noda darah segar. Ratna tidak akan mendapatkan rumah itu, Siti. Lanjutnya, berbicara cepat, tergesa-gesa. Dia sudah menjual semuanya. Dia menjual perkebunan, pohon kelapa sawit, rumah-rumah pekerja. Dia menjual semuanya ke pengembang industri asing. Pukul 10 malam. Jika dokumen-dokumen itu ditandatangani, ekskavator akan masuk. Mereka akan menghancurkan segalanya. Rumahmu, kampung, pemakaman tempat ibuku berada, semuanya akan hilang saat fajar besok. Wahyu itu menghantam perutku. Ini bukan hanya perjuangan untuk kekayaan orang kaya, itu juga rumahku. Itu adalah rumah orang tuaku, tetanggaku. Ratna tidak ingin menjadi ratu perkebunan. Dia ingin menguangkan cek dan membakar kerajaan itu. Wanita itu iblis, bisikku merasakan mual dingin. Lebih buruk, kata Bima menutup mata karena sakit di kakinya. Dia butuh kita mati untuk menguangkan asuransi jiwa korporat. Jutaan itu adalah pembayaran terakhirnya. Jika mereka menandatangani surat itu pukul 9.30, aku secara hukum berhenti eksis. Dan anak-anakku menjadi jaminan yang bisa dia singkirkan, tanpa ada yang bertanya. Dia menatapku lagi dan kulihat air mata ketidakberdayaan mengalir di wajahnya yang kotor. Aku tidak bisa berjalan, Siti. Aku tidak merasakan kakiku. Aku tamat. Kamu harus pergi. Kamu harus masuk ke ruang utama dan berteriak. Katakan pada mereka aku di sini. Katakan pada mereka untuk berhenti. Aku menggelengkan kepala dengan panik. Siapa yang akan percaya padaku? Saya pelayan kebersihan, Bapak. Jika saya masuk ke sana berteriak, rahmat akan menyeret saya keluar sebelum saya bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka akan bilang, saya gila, saya mabuk, tidak ada yang mendengarkan orang bawah. Kalau begitu kita mati. Bisiknya, menjatuhkan kepala, kalah. Keheningan di ruang sapu kecil itu berat, mencekik. Aku bisa mendengar musik orkestra menyaring melalui dinding. Melodi ceria yang mengejek kemalangan kami. Aku melihat tanganku. Aku masih memakai sarung tangan kuning, tangan pekerja, tangan yang telah mengepel lantai rumah mewah itu selama 10 tahun. Aku tahu setiap retakan, setiap rahasia rumah itu. Dan sekarang aku memegang sampah paling berharga di dunia. Kemarahan dingin, berbeda dari rasa takut, mulai naik di tenggorokanku. Tidak, kataku. Suaraku terdengar aneh, keras. Bima membuka satu mata menatapku. Saya tidak akan pergi sendiri, kataku sambil menutupinya kembali dengan spray kotor. Tetapi kali ini dengan hati-hati,
meninggalkan celah strategis agar dia bisa bernapas. Kita akan masuk berlima. Bapak, saya, dan anak-anak. Siti, aku tidak bisa berjalan. Protesnya lemah. Bapak tidak perlu berjalan, Bapak Bima. Bapak hanya perlu hidup. Saya akan menjadi kaki Bapak. Saya akan mendorong kereta ini sampai ke neraka jika perlu. Tetapi Bapak harus berjanji satu hal kepada saya. Aku mendekat ke wajahnya, beberapa sentimeter dari wajahnya, mengabaikan penghalang sosial yang selalu memisahkan kami. Ketika saya membuka pintu-pintu itu, ketika saya menjatuhkan kereta ini di tengah pesta elegan Bapak, Bapak harus berdiri, bahkan jika hanya sekali, bahkan jika itu adalah hal terakhir yang Bapak lakukan. Bisakah Bapak melakukannya? Bima menatapku, melihat tekad di mataku. Dia melihat bahwa aku tidak meminta izin, tetapi memberinya perintah. Dia menelan ludah, mengangguk perlahan, dan tangannya mencari tanganku di bawah pakaian kotor. Dia meremas jari-jariku. Aku akan melakukannya, sumpahnya. Bahkan jika tulangku yang tersisa patah, aku akan melakukannya. Bagus. Aku berdiri, merapikan celemekku, dan memakai sarung tangan yang lain. Kalau begitu kita akan merusak pesta mereka. Aksi transformatif. Aku keluar dari ruang sapu, mendorong kereta dengan kekerasan baru. Aku tidak lagi bersembunyi. Aku tidak lagi mencoba menjadi tidak terlihat. Sekarang aku adalah lokomotif. Sepatu botku menghantam lantai ubin dengan tekad militer. Lorong yang menghubungkan dapur dengan ruang utama. Itu panjang, dihiasi dengan permadani Persia yang meredam suara roda, tetapi meningkatkan hambatan. Kereta itu sangat berat, lenganku terbakar. Paru-paruku meminta oksigen, tetapi adrenalin adalah bahan bakar yang kuat. Hei, kamu! Sebuah suara melengking menghentikanku mendadak tepat di depan pintu ganda kayu ek yang mengarah ke lobi utama. Itu adalah Nyonya Yanti, kepala pelayan. Seorang wanita pahit, loyal kepada Ratna sampai ke tulang, dengan gaun hitam ketat dan seikat kunci yang terdengar seperti rantai narapidana. Dia berdiri di tengah lorong, menghalangi jalanku dengan tangan bersedekap. Mau kemana kamu dengan itu, Siti? Tanyanya menatapku dari atas ke bawah dengan campuran skeptisisme dan kecurigaan. Pintu keluar layanan ada di sisi lain. Kamu mengotori permadani bagus. Saya punya perintah langsung. Bohongku tanpa berhenti, mendorong kereta ke arahnya, berharap dia menyingkir. Tetapi Nyonya Yanti tidak bergerak. Dia meletakkan tangan di tepi kereta, menghentikannya. Perintah dari siapa? Nyonya Ratna bilang dia tidak ingin melihat siapapun dari layanan di area ini, apalagi dengan kereta pakaian kotor yang baunya. Nyonya Yanti mengerutkan hidung dan membungkuk ke arah kereta. Bau busuk di dalam. Apa yang kamu bawa di sana? Jantungku berhenti. Jika dia mengangkat spray, semuanya berakhir. Dia akan berteriak, memanggil rahmat. Itu binatang mati yang kami temukan di taman. Aku berimprovisasi. Tahu bahwa rasa jijiknya akan menjadi sekutu terbaikku. Seekor anjing liar. Nyonya bilang suruh saya bawa keluar dari sini agar tamu tidak melihatnya dari jendela dapur. Nyonya Yanti mundur selangkah dengan ngeri. Tetapi kesetiaannya pada aturan lebih kuat daripada rasa jijiknya. Bohong! Nyonya tidak akan pernah mengizinkan itu. Buka itu, aku mau lihat. Tangannya mengarah ke spray yang menutupi kepala Bima. Aku tidak memikirkannya. Itu naluri murni. Aku melepaskan pegangan kereta dengan satu tangan. Aku mencengkeram lengan Nyonya Yanti sebelum dia bisa menyentuh kain itu dan menariknya ke arahku dengan tarikan keras. Matanya melebar karena terkejut. Tidak pernah, dalam 30 tahun, seorang karyawan menyentuhnya. Dengarkan aku, penyihir tua, bisikku di wajahnya, melepaskan semua kemarahan yang terakumulasi selama bertahun-tahun penghinaan. Jika kamu menyentuh kereta itu, aku bersumpah demi ingatan ibuku, bahwa aku akan mencungkil matamu. Kamu tidak tahu apa yang terjadi malam ini. Tetapi jika kamu menghalangi jalanku, kamu akan tenggelam bersama Ratna. Aku mendorongnya ke belakang. Nyonya Yanti tersandung tumitnya sendiri dan jatuh duduk di permadani, terengah-engah seperti ikan di luar air, terlalu terkejut untuk berteriak. Berani kamu mengikutiku, tantangku. Aku kembali meraih kereta dan berlari. Suara tidak lagi penting, tidak ada lagi yang penting. Aku sampai di pintu ganda besar ruang cermin. Aku bisa mendengar suara Ratna yang diperkuat melalui kayu. Dia sedang berpidato. Dan meskipun rasa sakit karena kehilangan anak tiriku tercinta sangat besar, katanya dengan suara palsu dan manis yang dia latih di depan cermin. Kita harus melihat ke masa depan yang cerah untuk tanah ini. Itu sebabnya saya ingin menandatangani di depan Anda komitmen ini,
Aku melihat kereta, membayangkan Bima di dalamnya menggertakkan gigi, bersiap-siap. Aku membayangkan bayi-bayi tak berdosa tidur di dada ayah mereka yang sekarat. Aku menarik napas, hirupan dalam yang memenuhi paru-paruku dengan keberanian. Pegang erat-erat, Bapak Bima, bisikku. Aku mundur 2 langkah untuk mengambil momentum. Sekarang aku melemparkan diriku ke pintu dengan seluruh berat tubuhku dan inersia kereta. Suaranya luar biasa. Pintu ganda terbuka lebar, membentur dinding dengan bunyi bang yang bergema seperti guntur. Kereta laundry melesat ke ruang utama, berguling di lantai marmer yang dipoles, meluncur tanpa kendali hingga berhenti tepat di tengah lantai dansa, di bawah lampu gantung kristal besar. Musik berhenti, percakapan mati, 100 kepala berbalik pada saat yang sama. Ratna berada di mimbar dengan pena emas di tangan, hendak menandatangani dokumen yang dipegang notaris. Dia membeku dengan mulut terbuka, menatap tumpukan pakaian kotor yang baru saja menyerbu momen kejayaannya. Aku masuk di belakang kereta dengan dada terengah-engah, rambut acak-acakan dan seragam kotor karena tanah dan darah kering. Aku berdiri di samping kereta, sendirian melawan dunia. 100 pasang mata menatapku dengan jijik, kebingungan, dan kengerian. Apa artinya ini? Melengking Ratna. Suaranya memecah keheningan yang tegang. Dia menuruni tangga mimbar dengan marah. Wajahnya berubah bentuk karena amarah. Keamanan. Keluarkan orang gila ini dari sini, Rahmat. Rahmat muncul dari pintu samping, berlari ke arahku dengan tangan di senjatanya. Jangan ada yang bergerak, teriakku. Suaraku bergema di ruang utama dengan otoritas yang tidak ku ketahui ku miliki. Aku mengangkat tangan menunjuk Ratna. Wanita itu adalah seorang pembunuh. Gumaman kerumunan itu seperti dengungan segerombolan lebah. Keluarkan dia, raung Ratna kehilangan kendali. Dia mabuk, lempar dia ke jalan. Rahmat berjarak 5 meter dariku. Aku tidak punya waktu. Aku melihat kereta. Ini saatnya. Keluar Bapak Bima, teriakku dengan sekuat tenaga. Biarkan mereka melihatnya. Biarkan mereka melihat apa yang dia lakukan. Aku meraih tepi kereta, dan dengan jeritan upaya menjatuhkannya ke samping. Tumpukan pakaian kotor tumpah ke lantai marmer yang bersih. Spray, handuk, seragam. Dan di tengah semua itu, berguling di antara sampah, dia muncul. Bima jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk kering, melindungi bayi-bayi itu dengan lengannya. Keheningan di ruangan itu berubah menjadi kekosongan mutlak. Tidak ada yang bernapas. Lambat, sangat lambat. Bima bergerak. Dia mengeluarkan rintihan yang terdengar sampai ke sudut terakhir ruangan. Dia menopang tangan yang berdarah di lantai putih, meninggalkan bekas merah cerah, tanda kehidupan di tengah kebersihan kematian. Dia mengangkat kepalanya. Wajahnya tertutup kotoran, darah, dan keringat, tetapi mata hijaunya bersinar dengan api yang mengerikan. Ratna menjatuhkan penanya. Suara emas yang menghantam lantai adalah satu-satunya suara di ruangan itu. Wajahnya berubah menjadi warna abu. Dia mundur, menabrak notaris, menggelengkan kepala seolah melihat hantu itu sendiri. Mustahil, bisiknya, dan mikrofon yang masih dia kenakan di kerahnya memperkuat terornya agar semua orang mendengarnya. Bima menopang lengannya. Dia sulit bernapas, tetapi dia menepati janjinya. Dia berdiri, pertama satu lutut lalu yang lain, menyeret kakinya yang patah. Dia berdiri di sana terhuyung-huyung. Hantu yang muncul dari kuburan, memeluk ke dadanya, 3 pewaris yang seharusnya sudah tidak ada lagi. Bayi-bayi itu, terbangun oleh benturan, mulai menangis. Suara kehidupan, 3 tangisan keras yang memecahkan mantra. Bima menatap ibu tirinya. Dia tidak berteriak, tidak perlu. Suaranya, pecah dan lemah, membelah udara seperti hukuman pengadilan. Jangan tanda tangani apapun, Ratna, katanya. Dan setiap kata adalah paku di peti matinya. Aku belum mati. Penolakan putus asa. Gema suara Bima, pecah dan berongga, memantul di dinding ruang utama yang dilapisi sutra, tetapi keheningan yang mengikutinya bahkan lebih memekakkan telinga. Itu adalah keheningan yang padat, berat, seperti udara sebelum badai. Para tamu, koleksi jas gelap, dan gaun desainer, membentuk lingkaran patung yang ketakutan di sekitar pemandangan mengerikan yang baru saja menajiskan pesta mereka. Di tengah marmer yang bersih, noda kotoran menyebar. Bima, berlutut, gemetar hebat. Upayanya untuk berdiri telah menghabiskan cadangan energi terakhirnya, dan sekarang dia berdiri tegak hanya karena kekuatan kehendak seorang ayah yang tahu bahwa jika dia jatuh, anak-anaknya akan mati. Ketiga bayi itu terbangun oleh kekacauan, menangis dengan kekuatan yang menyayat hati.
Paru-paru kecil mereka meneriakkan kebenaran yang ingin dikubur Ratna. Ratna bereaksi lebih dulu. Otaknya yang terlatih dalam manipulasi dan kekejaman mencari jalan keluar dengan putus asa. Dia tidak bisa. Kenyataan. Tidak di depan investor. Tidak di depan notaris yang memegang masa depan kekayaannya dengan pena yang tergantung di udara. Keamanan. Melengkingnya lagi. Tetapi kali ini suaranya pecah. Nyaring dan melengking. Mengungkapkan kepanikan yang memakannya. Keluarkan pengemis ini dari sini, dia penipu. Dia menuruni tangga mimbar hampir tersandung gaun pestanya sendiri, menunjuk Bima dengan jari menuduh yang bergetar seperti daun tertiup angin. Lihat dia, teriaknya kepada para tamu, berputar pada dirinya sendiri, mencari sekutu dengan mata terbelalak. Apakah Anda pikir ini? Binatang kotor ini adalah anak tiri saya? Bima sudah mati. Kami menguburnya. Ini lelucon mengerikan. Dia aktor yang dibayar oleh pesaing untuk merusak bisnis. Rahmat, kepala keamanan, menerobos kerumunan, mendorong seorang pelayan. Wajahnya adalah topeng amarah yang tertahan. Dia tahu kepalanya juga dipertaruhkan. Jika Bima berbicara, jika dia menceritakan tentang Rem, Rahmat akan masuk penjara seumur hidup. Mundur. Gonggong Rahmat, menghunus tongkatnya yang dapat diperpanjang dengan bunyi klik logam yang membekukan darah mereka yang hadir. Ke lantai, jangan ada yang bergerak. Aku berdiri di antara dia dan Bima. Seragam pelayanku ternoda minyak, oli mesin, dan darah. Rambutku terlepas dari kuncir dan jatuh di wajahku, tetapi aku tidak pernah merasa lebih kuat. Aku meraih botol sampanye dari meja terdekat, memecahkannya di tepi meja, dan memegang leher kaca bergerigi seperti pisau. Jika Bapak melangkah lebih jauh, saya akan menggorok leher Bapak, Rahmat, teriakku. Suaraku bukan suara pembantu rumah tangga yang menundukkan kepala. Itu adalah suara singa betina yang mempertahankan kawanannya. Sentuh dia dan aku bersumpah akan membunuhmu sendiri. Para tamu menahan jeritan kolektif. Kalangan atas tidak terbiasa melihat pelayan bersenjata dan siap membunuh. Dia gila, teriak Ratna, mendekati Rahmat, mencengkeram lengannya. Tembak dia, mereka berbahaya, mereka punya senjata. Lindungi para tamu. Rahmat ragu-ragu. Dia melihat ratusan saksi. Dia melihat ponsel yang mulai terangkat merekam adegan itu. Dia tidak bisa menembak seorang wanita dan pria yang terluka dengan bayi dipelukan di depan elit kota tanpa konsekuensi. Tetapi keputusasaan Ratna menular. Lakukan, desisnya di telinga Rahmat. Aku bayar 2 kali lipat, 3 kali lipat. Keluarkan mereka dari sini dan habisi mereka di belakang. Bima dari tanah mengangkat kepalanya. Darah menetes dari hidungnya ke selimut putih kembar 3. Tidak. Dia bukan aktor, serunya, menatap langsung ke notaris. Bapak Hadi, seorang pria tua dan terhormat yang telah melayani ayahnya. Hadi, lihat aku. Ini aku Bima. Notaris itu menurunkan kacamatanya, pucat seperti kertas. Dia mengambil langkah ragu-ragu ke depan, mengabaikan teriakan Ratna. Jangan mendekat, Hadi. Dengan tangan gemetar dia menyingkirkan rambut kotor dari dahinya, memperlihatkan bekas luka lama berbentuk bulan sabit di atas alis kirinya. Kecelakaan kuda ketika dia berusia 10 tahun. Kamu memberiku kuda poni pertama, bisik Bima, menatap mata lelaki tua itu. Kamu yang menyusun surat wasiat ayahku di ruangan ini juga. Bapak Hadi berhenti mendadak. Gelas anggur yang dipegang seseorang di dekatnya jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Ya Tuhan, gumam notaris itu, menutup mulutnya dengan tangan. Ini dia. Konfirmasi itu jatuh seperti bom. Gumaman ruangan berubah menjadi seruan. Dia hidup, itu Bima. Panggil ambulans. Ratna melihat bagaimana kastil kartunya runtuh secara real time. Penolakan tidak lagi berguna. Sekarang hanya ada kekerasan murni. Wajahnya berubah. Topeng janda yang berduka jatuh, memperlihatkan seringai kebencian murni yang telah dia sembunyikan selama bertahun-tahun. Aku tidak peduli siapa dia. Teriaknya kehilangan ketenangan sepenuhnya. Suaranya merobek keanggunan ruang utama. Ini rumahku. Aku pemilik sah sampai terbukti sebaliknya. Rahmat, keluarkan sampah ini dari propertiku sekarang juga. Ini pelanggaran batas wilayah Rahmat. Rahmat, melihat dia tidak punya jalan keluar lain, menerkam ke arah kami. Dia tidak menggunakan pistol, tetapi dia mengangkat tongkat dengan niat untuk mematahkan tulang. Awas, teriakku melompat ke depan. Aku tidak berpikir, aku tidak menghitung, aku hanya bertindak. Parit marmer. Pukulan tongkat Rahmat ditujukan ke kepala Bima. Pukulan eksekusi yang dimaksudkan untuk membungkamnya selamanya. Tetapi tubuhku lebih cepat daripada kejahatannya. Aku melompat di atas Bima dan bayi-bayi itu.
menutupi mereka dengan punggungku. Dampaknya brutal. Bilah baja menghantam bahu kananku dengan bunyi kerak kering yang memotong napasku dan membuatku melihat bintang-bintang. Rasa sakit itu adalah kilat putih yang menyusuri tulang belakangku, tetapi aku tidak berteriak. Aku menggigit bibirku sampai berdarah agar tidak menakuti anak-anak lebih jauh. Aku jatuh di atas mereka, menjadi perisai manusia dari daging dan darah. "Siti!" teriak. Bima mencoba melindungiku dengan lengannya yang lemah. Rahmat mengangkat lengannya untuk memukul lagi, buta karena amarah dan ketakutan. "Cukup." Suara menggelegar menghentikan pukulan kedua di udara. Itu bukan polisi. Itu Bapak Rogelio, investor terbesar di wilayah itu. Seorang pria kekar berusia 70 tahun, yang terkenal kejam dalam bisnis, tetapi lurus seperti tongkat. Dia keluar dari kerumunan dan mencengkeram lengan Rahmat di udara dengan kekuatan yang mengejutkan. "Kamu gila nak," raung Bapak Rogelio, mendorong penjaga itu ke belakang. "Kamu memukul seorang wanita dan bayi." Rahmat tersandung melihat sekeliling. Mantra ketakutan telah patah. Pria lain, tamu yang baru saja minum sampanye, melangkah maju, membentuk dinding pelindung antara kami dan keamanan Ratna. Moralitas dasar telah mengatasi ketakutan sosial. "Panggil polisi!" teriak istri wali kota dari belakang. "Dan dokter, mereka sekarat." Ratna, melihat dia kehilangan kendali fisik ruangan, berlari ke meja tempat dokumen penjualan diletakkan. Tangannya seperti cakar. Dia meraih pena emas. "Tanda tangan," gumamnya pada dirinya sendiri dalam keadaan psikosis total. "Jika aku tanda tangan dengan tanggal kemarin, itu sah. Jika aku tanda tangan, itu milikku." Notaris, Bapak Hadi, bereaksi dengan kecepatan yang menyangkal usianya. Dia meletakkan tangannya di atas dokumen, menekannya ke meja. "Anda tidak akan menyentuh dokumen-dokumen itu, Nyonya," bentaknya, menariknya dari jangkauannya. "Pewarisnya hidup. Prosesnya segera dihentikan." "Tanda tangani orang tua bodoh," raung Ratna, menampar notaris di wajah. Suara tamparan itu bergema menyedihkan dan putus asa. Dia mencoba merebut dokumen-dokumen itu, merobek salah satu lembar dalam prosesnya. Sementara itu, di lantai, pertempuran adalah untuk bertahan hidup. Aku bangkit dengan susah payah. Bahuku berdenyut dengan rasa sakit tajam yang membuatku pusing. Bima telah pingsan lagi, matanya terpejam. "Bapak Bima," aku mengguncangnya. Dia terbakar, kulitnya panas saat disentuh. "Kakinya," bisik seorang wanita yang berlutut di samping kami. Dia adalah seorang dokter yang diundang ke pesta. Dia telah merobek celana Bima untuk melihat luka. Bau gangren menghantam para pengamat, membuat mereka mundur dengan mual. Kaki Bima adalah peta kengerian, hitam, bengkak, dengan garis merah infeksi naik menuju selangkangan. "Ya Tuhan," kata dokter itu ngeri. "Dia mengalami sepsis parah. Dia butuh rumah sakit sekarang, atau dia akan mati dalam waktu kurang dari 1 jam. "Tidak." Teriakan Bima mengejutkan kami semua. Dia membuka matanya, berjuang melawan ketidaksadaran. "Jangan bawa aku, anak-anakku, Ratna. Dia akan membunuh mereka." Dia berpegangan pada bayi-bayi itu dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga buku-buku jarinya biru. Bahkan di ambang kematian, naluri kebapakannya lebih kuat daripada infeksi yang memakan darahnya. "Tidak ada yang akan menyentuh anak-anak bapak," Pak, kataku. Membelai dahinya yang berkeringat, menangis terbuka. "Saya menjaga mereka. Saya merawat mereka." Ratna, dikalahkan oleh notaris dan dikelilingi oleh tatapan penghakiman tamunya sendiri, mengalami kejahatan murni terakhir. Dia melihat bahwa semuanya hilang, uang, perkebunan, reputasinya. Jika dia tidak bisa memilikinya, tidak ada yang akan memilikinya. Matanya tertuju pada salah satu lilin dekoratif besar yang menerangi mimbar. Dengan gerakan cepat dia meraih tempat lilin perak yang berat. "Jika bukan milikku, bukan milik siapa-siapa," teriaknya. Dan dia tidak lari ke pintu keluar, dia lari ke arah kami. Kerumunan itu terbuka berteriak. Ratna mengangkat tempat lilin di atas kepalanya, siap menghancurkan apa yang tersisa dari Bima dan keturunannya dalam tindakan kegilaan terakhir. "Awas!" teriak Bapak Rogelio, tetapi aku lebih dekat. Rasa sakit di bahuku menghilang, digantikan oleh suntikan adrenalin dingin. Aku tidak berdiri. Dari tanah, aku memutar tubuhku dan menendang dengan sepatu bot kerjaku langsung ke lutut Ratna. Bunyi krek itu memuaskan. Ratna berteriak dan jatuh telungkup ke lantai. Tempat lilin menggelinding jauh, menghantam marmer dengan bunyi logam. Dia menyeret diri mencoba berdiri, tetapi aku sudah di atasnya. Aku lupa aku adalah pelayan. Aku lupa tahun-tahun keheningan.
Aku mencengkeram rambutnya yang sempurna, menarik kepalanya ke belakang, memaksanya menatapku. Sentuh satu helai rambut pun dari anak-anak ini, dan aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, raungku di wajahnya. Ratna menatapku, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, aku melihat ketakutan nyata di matanya. Takut padaku, pada orang yang tidak penting, pada pelayan kebersihan. Lepaskan aku kotoran, dia mencoba meludah, tetapi dia kehabisan napas. Kamu tamat, Ratna, kataku dan mendorongnya ke lantai, menahannya tak bergerak dengan lututku di punggungnya. Saat itu, suara sirene membanjiri suasana. Lampu biru dan merah mulai memantul di jendela tinggi ruang utama. Polisi. Aku berbalik ke arah Bima. Dokter sedang memeriksa nadinya dengan ekspresi kekhawatiran yang ekstrim. Bayi-bayi itu menangis di pelukan istri wali kota yang menimang mereka dengan lembut. Mereka sudah datang, Bapak Bima, bisikku kepada Bima. Meskipun aku tidak tahu apakah dia bisa mendengarku. Yang baik sudah datang. Bima memutar kepalanya sedikit ke arahku. Senyum lemah, hampir tidak terlihat, muncul di bibirnya yang pecah-pecah. Terima kasih Mama, bisiknya. Mencampur adukkan masa lalu dengan masa kini, atau mungkin memberiku gelar yang kudapatkan malam itu dengan darah dan keringat. Matanya tertutup dan tangannya, yang telah mencari tanganku, jatuh tak berdaya di atas marmer dingin. Kode merah, teriak dokter. Kita kehilangannya. Saya butuh ruang. Kekacauan meletus lagi. Tetapi kali ini itu adalah kekacauan keselamatan. Paramedis masuk berlari dengan berangkar, mendorong para tamu miliarder seolah-olah mereka adalah penghalang. Aku tetap di sana berlutut di lantai dengan gaun bernoda darah orang lain dan darahku sendiri, melihat bagaimana pria yang kucintai dalam satu malam teror itu dibawa pergi. Rohmat telah menghilang melalui pintu belakang, melarikan diri seperti tikus. Ratna menangis karena amarah di bawah pengawasan dua investor yang tidak membiarkannya bergerak. Aku melihat tanganku, melepaskan sarung tangan karet kuning terakhir, kini robek dan kotor, dan menjatuhkannya ke dokumen penjualan yang robek. Pembersihan telah berakhir, sekarang keadilan dimulai. Perjuangan untuk napas terakhir. Suara monitor jantung portabel yang tajam dan terus-menerus membelah udara ruang utama seperti pisau es. Bunyi bip panjang, datar, suara kematian. Dia henti jantung, teriak paramedis pemimpin. Seorang pria muda dengan rompi basah oleh keringat saat dia merobek kemeja kotor. Bima, membuat kancing-kancing melompat di lantai marmer. Tidak ada denyut nadi, siapkan dayung. Aku berlutut di sampingnya, mengabaikan rasa sakit yang menusuk di bahuku, mengabaikan darah yang menodai celemekku. Tanganku masih gemetar karena adrenalin, mencari wajahnya, membelai dahinya yang dingin. Tidak, teriakku, suaraku robek. Jangan berani-berani mati sekarang, Bapak Bima. Tidak setelah semua ini. Bernapas. Jadilah, bernapas. Dokter tamu yang masih membantu, menekan luka di kakinya dengan kuat untuk menghentikan pendarahan. Tetapi darah hitam infeksi terus mengalir. Dia mengalami shock septik, teriaknya kepada paramedis. Tekanannya di lantai. Kita butuh epinefrin sekarang. Ratna, ditahan oleh dua petugas polisi yang baru saja masuk dengan senjata terhunus, memanfaatkan kekacauan itu untuk mencoba langkah putus asa terakhir. Dia menggeliat seperti ular, berteriak di atas kebisingan peralatan medis. Biarkan dia mati, melengkingnya dengan mata terbelalak, meludah. Itu yang terbaik untuk semua orang. Jika dia hidup, perusahaan akan tenggelam. Petugas, lepaskan saya pemilik rumah ini. Wanita itu, dia menunjukku dengan kepala, meracuninya. Saya melihatnya, seorang petugas senior, dengan wajah kasar dan sedikit keinginan untuk menoleransi omong kosong orang kaya, mengencangkan borgolnya dengan paksa. Tutup mulut Anda, Nyonya, perintahnya. Anda berhak untuk diam, dan saya sarankan Anda mulai menggunakannya sekarang juga. Anda ditahan karena percobaan pembunuhan dan penipuan. Anda tidak tahu dengan siapa Anda berurusan, teriak Ratna mencoba menendang tulang keringnya. Saya akan membuat Anda dipecat. Saya akan menelepon gubernur, pengisian 200, teriak paramedis, mengabaikan drama polisi. Jauhkan, mereka mendorongku ke belakang. Aku melihat tubuh Bima melengkung keras ke tanah ketika sengatan listrik melewati dadanya. Dia jatuh lagi, tak berdaya, seperti boneka yang rusak. Bunyi bip terus-menerus masih ada. Pi, tidak ada, teriak paramedis. Sekali lagi, naikkan ke 300. Ayo Pak, jangan pergi. Aku melihat ke samping dengan putus asa. Kembar tiga. Aku perlu dia mendengar mereka. Jika jiwanya meninggalkan tubuh,
Dia harus mendengar satu-satunya hal yang mengikatnya ke bumi. Aku berlari ke istri wali kota, yang menggendong 2 bayi, sementara seorang pelayan menggendong yang ketiga. Aku merenggut mereka dari pelukannya, dengan kekuatan yang membuat mereka takut. Berikan mereka padaku, teriakku. Tapi mereka kotor, mereka butuh susu. Protes wanita itu. Mereka butuh ayah mereka. Aku menggendong kedua bayi itu, memeluk mereka ke dadaku, dan melemparkan diriku ke lantai di samping kepala Bima, tepat ketika para medis sedang mempersiapkan sengatan kedua. Aku mendekatkan anak-anak ke telinganya. Menangislah. Pintaku pada bayi-bayi itu, mencubit kaki kecil mereka dengan lembut untuk memprovokasi mereka. Berteriaklah, panggil ayah. Anak-anak, merasakan penderitaanku dan kekacauan di sekitar, mengeluarkan tangisan yang kuat, paduan suara kehidupan yang putus asa. Dengarkan mereka, Bapak Bima, teriakku di telinganya. Mereka akan sendirian. Jika Bapak pergi, mereka akan sendirian dengan serigala. Berjuang, jauhkan, perintah para medis. Boom, tubuh itu melompat lagi. Keheningan berlangsung sedetik yang abadi dan kemudian bip. Monitor itu hidup dengan ritme yang tidak menentu tetapi hadir. Bima menghela napas serak, seolah kembali dari tenggelam di dasar laut. Matanya terbuka 1 milimeter, berkaca-kaca, hilang tetapi hidup. Kita punya ritme. Seru dokter itu menyeka keringat dari dahinya dengan lengan bawah. Stabilkan. Kita ke ambulans cepat. Kita kehilangan waktu. Mereka menaikkannya ke brangkar dengan gerakan yang tepat dan cepat. Aku berdiri terhuyung-huyung, dengan bayi-bayi itu masih di pelukanku. Aku merasakan tangan di bahuku. Itu Bapak Rogelio, sang investor. Pergi bersamanya, katanya. Suaranya yang berat penuh rasa hormat. Kami akan memastikan penyihir itu tidak keluar dari sini. Aku mengangguk tanpa bisa berbicara. Aku berlari di belakang brangkar saat mereka membawanya keluar dari ruang utama. Saat melewati Ratna, dia menatapku. Tidak ada lagi amarah di matanya, hanya teror dingin dan mutlak. Dia tahu bahwa suara jantung yang berdetak itu adalah suara hukuman penjaranya. Ini belum berakhir, Siti, bisiknya, berbisa sampai akhir. Aku berhenti sebentar, menatapnya dari atas dengan martabat yang tidak akan pernah dia miliki. Sudah berakhir, Ratna, dan kamu kalah. Aku keluar ke udara malam yang sejuk, di mana lampu ambulans dan mobil patroli yang berputar mewarnai pohon kelapa sawit dengan warna biru dan merah. Mereka memasukkan Bima ke bagian belakang unit perawatan intensif. Aku mencoba naik, tetapi seorang polisi menghalangi jalanku dengan lengan. Maaf, Nyonya, hanya keluarga langsung. Itu protokol. Ada penyelidikan kriminal yang sedang berlangsung. Saya, keluarganya, teriakku histeris. Saya yang mengeluarkannya dari lubang. Saya menyelamatkan anak-anak ini. Nyonya, tolong mengerti, mulai petugas itu. Biarkan dia naik. Suara itu datang dari belakang. Itu adalah notaris, Bapak Hadi, yang berlari keluar di belakang kami dengan dokumen di tangan. Saya pengacara resmi keluarga. Wanita itu memiliki perwalian de facto sementara atas anak di bawah umur dan merupakan satu-satunya saksi kunci yang dapat menenangkan pasien. Jika dia tidak naik, dia akan gelisah. Dan jika dia gelisah, Anda harus menjelaskan kepada hakim mengapa saksi utama meninggal saat giliran Anda. Polisi itu menatap notaris, menatap wajahku yang tertutup tanah dan air mata, dan akhirnya menurunkan lengannya. Pergi, tapi jangan sentuh apapun. Aku naik ke ambulans, menempatkan diriku di bangku samping dengan ketiga bayi itu, kini dalam inkubator portabel yang mereka pinjamkan kepada kami di ambulans. Pintu-pintu tertutup, mengisolasi kami dari kebisingan pesta, hanya menyisakan suara monitor dan pernapasan Bima yang dipaksakan. Dia memutar kepalanya sedikit ke arahku. Masker oksigen menutupi mulutnya, tetapi matanya mencariku. Dia mengulurkan tangan yang penuh dengan selang dan kateter. Aku mengambilnya, dingin, tetapi menekan. Siti, dia berhasil mengartikulasikan di bawah plastik. Saya di sini, Bapak Bima. Kita semua di sini. Istirahatlah, yang terburuk sudah berlalu. Ambulans mulai bergerak dengan raungan sirene, berakselerasi menuju jalan utama. Tetapi pikiranku tidak tenang. Ada yang hilang, ada seseorang yang hilang. Rahmat. Pria yang tahu di mana rahasia-rahasia itu dikubur. Pria yang melarikan diri. Selama Ratna di penjara, dia tetap berbahaya. Tetapi tanpa Rahmat, kesaksiannya bisa diabaikan sebagai kegilaan. Kami membutuhkan algojo itu. Aku melihat keluar jendela belakang ambulans ke arah rumah mewah yang menjauh. Tangkap dia, tolong, tangkap dia. Aku berdoa pelan, perburuan dan buktinya. Sementara ambulans hilang di malam hari, di halaman rumah mewah,
Pertempuran lain terjadi, yang lebih sunyi, tetapi sama brutalnya. Rahmat tidak bodoh. Dia tahu bahwa saat Bima muncul hidup, hidupnya seperti yang dia kenal telah berakhir. Dia tidak menunggu untuk melihat penangkapan Ratna. Begitu dia melihat Bapak Rogelio turun tangan, dia menyelinap ke bayang-bayang lorong layanan, memanfaatkan pengetahuannya tentang titik buta kamera yang dia pasang sendiri. Dia berlari ke garasi pribadi yang terletak sekitar 200 meter dari rumah utama. Di sana dia menyimpan rencana pelariannya, sepeda motor berkapasitas tinggi dan ransel dengan uang tunai dan paspor palsu. Hadiah dari Ratna untuk layanan khususnya. Dia tiba di garasi terengah-engah dengan kemeja seragamnya tidak dikancing dan panik membakar lehernya. Suara sirene yang mendekat menunjukkan bahwa dia punya kurang dari 2 menit sebelum mereka menutup perimeter. Dia mengeluarkan kunci dengan tangan gemetar. Kunci itu jatuh. Sialan! Teriaknya membungkuk untuk mengambilnya dari lantai semen. Mau kemana, Rahmat? Tanya suara tenang dari kegelapan. Rahmat membeku mengangkat pandangannya. Di depan pintu garasi, menghalangi jalan keluar, ada Pak Ujang, tukang kebun tua, seorang pria berusia 60 tahun, dengan tangan kapalan seperti kulit pohon dan gunting kebun di tangan. Dan dia tidak sendirian. Di belakangnya keluar 2 petugas kandang dan bocah valet parking yang dipukul Rahmat minggu lalu karena menggores mobil. Menyingkir dari jalanku, Pak Tua, gerutu Rahmat, mengambil kunci dan menghunus pistolnya. Dia tahu dia punya sedikit peluru tersisa. Aku tidak punya waktu untuk bermain. Kamu tidak akan keluar dari sini, kata Pak Ujang, tanpa bergerak 1 sentimeter pun. Suaranya tegas. Suara seorang pria yang telah menggarap tanah sepanjang hidupnya dan tidak takut pada hama. Kami mendengar radio. Kami tahu apa yang kamu lakukan. Kamu mencoba membunuh anak Bima. Itu perintah. Rahmat membela diri, mundur ke arah motor. Jika aku tidak melakukannya, orang lain akan melakukannya. Biarkan aku lewat dan aku akan memberimu uang. Aku punya 5.000 di ransel. Dia melemparkan ransel itu ke kaki Pak Ujang. Tukang kebun itu bahkan tidak melihatnya. Kami tidak mau uang kotormu. Kami mau keadilan. Rahmat terpojok, mengangkat senjata dan mengarahkannya ke dada Pak Ujang. Aku akan membunuhmu, orang tua bodoh, menyingkir. Tetapi sebelum dia bisa menarik pelatuk, suara mendesis membelah udara. Fuip. Selang tekanan tinggi yang dikendalikan oleh salah satu pencuci mobil dari samping menghantam wajah Rahmat dengan semburan air bertenaga industri. Dampaknya seperti pukulan. Rahmat berteriak. Buta dan senjatanya terlepas dari tangan basahnya, tergelincir di lantai semen jauh dari jangkauannya. Sekarang! Teriak Pak Ujang. Keempat pria itu menerkamnya. Mereka bukan tentara atau polisi, mereka adalah pekerja. Mereka adalah orang-orang tak terlihat yang telah dihina Rahmat selama bertahun-tahun. Pemukulan itu kacau dan singkat. Rahmat melayangkan pukulan ke udara, tetapi dia dikalahkan oleh jumlah dan kemarahan yang terakumulasi. Pak Ujang meletakkan sepatu botnya di lehernya, menekannya tak bergerak ke lantai yang ternoda minyak. Diam, tukang kebun itu memperingatkannya, mendekatkan bilah gunting kebun ke telinganya. Atau aku akan memangkasmu seperti tanaman yang tumbuh buruk. Di kejauhan, lampu biru mobil patroli berbelok ke jalan garasi. Ini dia, teriak bocah valet memberi isyarat dengan lengan. Kami menangkapnya. 2 petugas polisi melompat keluar dari mobil, senjata di tangan, diikuti oleh seorang detektif berpakaian preman yang tampaknya bertanggung jawab atas adegan itu. Tangan di mana saya bisa melihatnya? Teriak polisi mendekat dengan hati-hati. Pak Ujang dan yang lainnya menyingkir, meninggalkan Rahmat di lantai, batuk air dan darah, kalah. Detektif itu mendekat, memborgolnya dengan gerakan profesional dan mengangkatnya dengan kerah ke meja. Kepala keamanan Rahmat saya kira, kata detektif itu dengan senyum sinis. Kami punya pernyataan yang sangat menarik dari bos Anda. Nyonya Ratna bilang Anda bertindak sendiri, bahwa Anda menculik keluarga dan memerasnya. Dia bilang dia adalah korban kegilaan Anda. Rahmat membuka matanya lebar-lebar. Pengkhianatan. Tentu saja, Ratna akan mengorbankannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Pelacur pembohong itu, teriak Rahmat meludah darah. Saya punya rekamannya, saya punya pesannya. Oh, ya? Detektif itu mengangkat alisnya. Tertarik. Di mana? Rahmat menatap polisi, lalu ke tukang kebun yang menatapnya dengan jijik. Dia tahu, dia tamat. Satu-satunya kartu untuk tidak menghabiskan sisa hidupnya di sel gelap atau menerima suntikan mematikan adalah menenggelamkan Ratna bersamanya. Di ponsel saya, di cloud, gagapnya putus asa. Saya punya audio.
Dia memberi perintah untuk memotong rem. Dia tertawa ketika dia pikir mereka sudah mati. Saya punya foto pembayaran kepada dokter forensik. Saya akan memberikan semuanya. Tetapi saya ingin kesepakatan. Detektif itu tersenyum puas, meraba saku rahmat, dan mengeluarkan ponsel pintar terbaru yang terbungkus plastik tahan air. Ponsel ini? Ya, kata sandinya 7.788. Periksa. Dia otaknya. Saya hanya karyawan. Detektif itu menyerahkan ponsel itu kepada seorang teknisi forensik yang menunggu di mobil. Bingo, gumam detektif itu. Bawa dia pergi dan pastikan dia tidak membenturkan kepalanya saat masuk ke mobil patroli. Terlalu keras. Saat mereka memasukkan Rahmat ke mobil patroli, Pak Ujang si tukang kebun mendekati detektif. "Bapak Bima?" tanyanya melepas topi dengan hormat. "Apakah dia akan selamat?" Detektif itu melihat ke jalan tempat ambulans pergi. Para medis bilang dia kuat dan dia punya malaikat pelindung yang sangat menjaganya. Dia tersenyum sedikit. "Saya pikir dia akan berhasil." "Kerja bagus, tuan-tuan." Mobil patroli mulai bergerak, membawa penjahat terakhir malam itu. Keheningan kembali ke garasi. Tetapi kali ini itu adalah keheningan yang bersih. Udaranya berbau tanah basah dan kemenangan. Di rumah sakit bermil-mil jauhnya dari sana, pintu gawat darurat terbuka tiba-tiba. Mereka menurunkan berangkar berlari. Aku berada di samping, berlari agar tidak tertinggal dengan bayi-bayi itu, kini dalam inkubator portabel yang mereka pinjamkan kepada kami di ambulans. Bima mencengkeram tanganku tepat sebelum memasuki ruang operasi. Cengkeramannya lemah, hampir tidak ada. "Siti," suaranya adalah bisikan yang hampir tidak bisa kudengar di atas suara roda dan perintah dokter. Aku membungkuk di atasnya, mendekatkan telingaku ke bibirnya. "Katakan Bapak, jika aku tidak keluar." Dia berhenti untuk mengambil napas, berjuang melawan kegelapan yang mengelilinginya. "Janjikan padaku bahwa kamu akan membesarkan mereka, bahwa kamu tidak akan membiarkan mereka menjadi orang seperti Ratna, biarkan mereka menjadi sepertimu." Air mata mengalir lagi, hangat dan cepat. Aku meremas tangannya dengan erat. "Bapak akan keluar, keras kepala. Bapak akan membesarkan mereka. Tetapi saya berjanji akan ada di sana untuk memarahi mereka jika mereka bertingkah seperti orang kaya manja." Sekarang diam dan berjuang. Pintu ayun ruang operasi tertutup di wajahku, memisahkan kami. Aku berdiri sendirian di koridor putih dan cerah, dengan bau antiseptik memenuhi hidungku. Aku melihat sepatu botku yang penuh lumpur di lantai yang bersih. Aku melihat bayanganku di kaca pintu. Seorang wanita berantakan, kotor, terluka, tetapi berdiri. Seorang perawat mendekat dengan formulir. "Nyonya, saya butuh data pasien untuk masuk. Nama." Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupku, suaraku memiliki bobot di dunia ini. "Bima de la Vega, pemilik semua ini dan ayah dari 3 anak. Dan Anda siapa? Hubungan." Aku melihat pintu ruang operasi yang tertutup, teringat janji itu. Aku ingat tangannya memegang tanganku. "Saya Ibu Baptis," kataku, dan aku tahu itu benar. Saya keluarganya. Aku duduk di ruang tunggu dengan mata terpaku pada jam dinding. Malam terpanjang dalam hidup kami baru saja dimulai. Tetapi monster-monster sudah dikurung. Sekarang hanya tersisa berdoa. Klimaks emosional. Pertempuran sunyi. Lampu neon di lorong terapi intensif berdengung dengan suara listrik yang menusuk pelipisku seperti jarum. 4 jam telah berlalu. 4 jam yang abadi sejak pintu ruang operasi menelan Bima. 4 jam di mana seragamku, yang dulunya simbol pelayanan, telah menjadi baju besi bernoda darah kering dan lumpur, kesaksian bisu dari perang yang telah kami lakukan. Aku duduk di kursi plastik keras dengan tubuh mati rasa, tetapi lenganku tidak beristirahat. Aku menggendong 2 kembar 3, Raja dan Satria, yang tidur kelelahan di dadaku. Yang ketiga, Arya, yang terkecil, beristirahat di boks bayi portabel di kakiku, diawasi oleh Bapak Hadi, notaris, yang tidak berpisah dari kami sedetik pun. Pengacara tua itu tampaknya telah menua 10 tahun dalam satu malam. Jasnya yang rapi kusut dan tangannya sedikit gemetar di atas tas kulitnya. "Anda harus pulang, Siti," kata Hadi memecah keheningan. "Saya akan tinggal. Anda perlu mandi, makan, istirahat. Anda sudah melakukan lebih dari cukup." Aku menggelengkan kepala, memeluk bayi-bayi itu lebih erat. "Saya tidak akan pergi. Tidak. Atau sampai suaraku pecah. Aku tidak bisa mengatakan pilihan lain." Saat itu, suara sepatu hak bergema di lorong kosong. Itu bukan sepatu hak pesta, tetapi langkah otoriter, birokrasi. Seorang wanita berusia sekitar 50 tahun, dengan kacamata berbingkai tebal dan map di bawah lengan,
mendekati kami dikawal oleh penjaga keamanan rumah sakit. "Nyonya Siti Gonzales?" tanyanya. Menatapku dari atas ke bawah dengan campuran skeptisisme dan ketidaksetujuan profesional. Tatapannya berhenti pada tanganku yang kotor dan seragam pembantu rumah tanggaku. "Saya," jawabku tanpa berdiri, "melindungi anak-anak secara naluriah. Saya, lisensi Pineda, dari Layanan Sosial Perlindungan Anak di bawah umur." Dia memperkenalkan dirinya, membuka mapnya. "Kami telah menerima laporan dari polisi tentang situasi anak di bawah umur ini. Rupanya, ayahnya dalam kondisi kritis dan ibu kandung ditahan. Ibu kandung mencoba membunuh mereka," sela Hadi, berdiri dan menghalangi jalannya. "Saya pengacara keluarga De La Vega. Anak-anak ini berada di bawah perwalian de facto seorang pembantu rumah tangga tanpa ikatan darah atau hukum, potong Pineda dengan dingin. Pengacara, Anda tahu hukumnya. Tanpa orang tua yang cakap, negara mengambil perwalian segera. Saya punya perintah untuk membawa anak di bawah umur ke panti asuhan sementara sampai situasi hukum diselesaikan. Ketakutan membekukan darahku lebih dari ancaman rahmat. Selamat dari jurang, dari malam yang dingin, dari seorang pembunuh, hanya untuk sekarang seorang birokrat dengan selembar kertas mengambil mereka dariku." "Tidak," kataku. Pineda berkedip terkejut. "Maaf, itu bukan pertanyaan, itu perintah pengadilan. Serahkan anak-anak itu kepada saya. Mereka berada dalam situasi tidak sehat. Lihat diri Anda sendiri, Nyonya. Anda tertutup kotoran, tidak cocok." Aku berdiri perlahan, berhati-hati agar tidak membangunkan bayi-bayi itu. Rasa sakit di bahuku yang dipukul Rahmat berdenyut, tetapi aku menggunakannya sebagai bahan bakar. Aku mendekatinya sampai dia bisa mencium bau tanah perkebunan di pakaianku. "Anda benar, Nyonya Pineda. Saya kotor," kataku. Suaraku bergetar karena amarah yang tertahan. "Saya punya lumpur di sepatu bot saya karena saya berjalan 3 kilometer menggendong anak-anak ini agar serigala tidak menemukan mereka. Saya punya darah di celemek saya karena saya menempatkan tubuh saya di antara mereka dan seorang penjaga bersenjata yang ingin memecahkan kepala mereka. Dan tangan saya bernoda oli karena saya mendorong kereta laundry 100 kg untuk menyelamatkan ayah mereka. Itu mengharukan. Tetapi protokol, katakan padaku tentang protokolmu." Teriakku dan suaraku bergema di lorong steril. Beberapa perawat menjulurkan kepala, khawatir. Anak-anak ini tidak butuh panti asuhan dengan orang asing. Mereka butuh kehangatan. Mereka butuh suara yang menenangkan mereka ketika mereka menangis kelaparan di hutan. Mereka perlu tahu bahwa mereka tidak sendirian. Dan selama saya bernapas, tidak ada. Dengarkan saya baik-baik. Tidak ada yang akan membawa mereka pergi dari sisi saya. Jika Anda ingin mengambil mereka dari saya, Anda harus membawa lebih banyak polisi karena saya tidak akan memberikannya kepada Anda." Pineda mundur selangkah, terintimidasi oleh keganasan pertahananku. Dia menatap penjaga keamanan menunggu dukungan, tetapi pria itu melihat ke langit-langit, berpura-pura tidak mendengar. Hadi memanfaatkan momen itu. Dia mengeluarkan dokumen dari tasnya. "Lisensi. Sebelum Anda membuat kesalahan yang akan merugikan karier Anda, bacalah. Ini adalah pernyataan tertulis Bima de la Vega, ditandatangani secara digital berbulan-bulan yang lalu di hadapan saya, menunjuk wali hukum jika terjadi ketidakmampuan. Dan meskipun nama Siti tidak eksplisit, kemudian Hadi berbohong dengan keanggunan tertinggi, mengeluarkan pena. Saya punya saksi mata, termasuk Kapten Polisi Silva, yang akan menyatakan bahwa keinginan eksplisit ayah sebelum masuk operasi adalah meninggalkan anak-anak di bawah perawatan eksklusif Nyonya Gonzales. Jika Anda membawa mereka, saya akan menuntut Anda atas penculikan dan kelalaian administratif besok pagi." Pineda ragu-ragu melihat dokumen itu, melihat wajah singa betinaku yang terpojok dan kemudian melihat pintu ruang operasi. "Baik," katanya, menutup mapnya dengan bunyi gedebuk kering. "Tetapi saya akan mengirim pengawas setiap 6 jam. Jika saya melihat satu goresan pun pada bayi-bayi itu, saya akan kembali dengan polisi." Dia berbalik dan pergi dengan sepatu hak yang berderap karena amarah. Aku menjatuhkan diri ke kursi, gemetar. Hadi meletakkan tangan di bahuku. "Pertahanan bagus, Siti." "Apakah dokumen itu asli?" tanyaku. "Itu kontrak pemeliharaan kolam renang," aku Hadi, dengan senyum sedih. Tetapi dia tidak tahu. Kadang-kadang hukum butuh dorongan dari keadilan. Saat itu pintu ayun ruang operasi terbuka. Kepala ahli bedah keluar, melepas topi hijaunya, menggosok matanya yang lelah. Jubahnya bernoda. Aku melompat berdiri dengan jantung di tenggorokanku. Hadi juga mendekat. "Dokter," tanyaku, merasakan udara keluar dariku. "Bagaimana keadaannya?"
Dokter menghela napas, suara panjang dan berat. Dia menatap kami dengan serius. Operasinya rumit. Infeksi di kaki sangat parah. Kami harus mengangkat banyak jaringan dan merekonstruksi tulang. Dia kehilangan banyak darah. Tetapi dia hidup, desakku. Dia hidup, konfirmasinya, dan aku merasa lututku lemas karena lega. Tetapi dia dalam koma yang diinduksi. Tubuhnya telah mengalami trauma brutal, dehidrasi, sepsis, shock hipovolemik, dan stres emosional yang ekstrim. Kami tidak tahu apakah dia akan bangun atau kapan. 24 jam ke depan sangat kritis. Jika dia melewati malam, dia punya kesempatan. Jika tidak, dia membiarkan kalimat itu menggantung. Kenyataan menghantam kami lagi. Kami telah memenangkan pertempuran melawan Ratna, tetapi perang melawan kematian berlanjut. Bisakah saya melihatnya, pintaku? Tolong, hanya 1 menit. Dia perlu tahu kita di sini. Dokter mengangguk. Hanya Anda dan tanpa anak-anak. Ini terapi intensif. Aku meninggalkan bayi-bayi itu bersama Hadi, yang duduk dengan canggung dengan 1 botol di setiap tangan dan yang ketiga di pangkuannya. Pergi, katanya kepadaku. Katakan padanya dia harus membayar honorarium saya, jadi dia sebaiknya bangun. Aku memasuki ruangan. Itu redup, hanya diterangi oleh lampu mesin yang berkedip-kedip yang membuatnya tetap hidup. Suara berirama ventilator adalah satu-satunya yang terdengar. Shh, klik, shh, klik. Aku mendekati tempat tidur. Bima tampak lebih kecil di antara begitu banyak kabel dan tabung. Kulitnya pucat, hampir transparan. Dia memiliki perban di kepala. Di lengan dan kaki yang hancur itu terangkat dan ditutupi peralatan. Aku mendekat ke telinganya, takut menyentuhnya dan mematahkannya. Halo Bapak Bima, bisikku. Dan air mata yang kutahan di depan pekerja sosial mengalir bebas. Ini saya, sampah yang Bapak masukkan ke pesta Bapak. Aku memegang tangannya. Itu tak berdaya, berat. Anak-anak aman, mereka baik-baik saja. Mereka makan, mereka tidur. Hadi menjaga mereka, meskipun dia bahkan tidak tahu cara memegang botol. Aku tertawa di antara isak tangis, tawa yang menyakitkan. Dengarkan saya baik-baik, Bima de la Vega. Bapak tidak akan pergi. Bapak tidak akan meninggalkan saya sendirian dengan kekacauan ini. Bapak berjanji kita akan membesarkan mereka dan saya tidak melanggar janji. Jadi berjuanglah seperti Bapak berjuang di hutan. Aku menyandarkan dahiku di tangannya yang dingin. Jangan berani-berani meninggalkan saya, karena saya pikir saya tidak tahu lagi bagaimana menjadi hanya pelayan kebersihan. Saya pikir hari ini saya menjadi sesuatu yang lain, dan Bapak juga. Aku tetap di sana dalam keheningan mendengarkan jantung buatannya, memohon kepada Tuhan yang kadang-kadang kuragukan, meminta satu keajaiban lagi, hanya satu lagi, keadilan dan kejatuhan. Sementara di rumah sakit keheningan harapan yang rapuh berkuasa, di kantor polisi pusat kota kebisingan memekakkan telinga. Skandal telah meletus. Media mengelilingi gedung seperti burung nasar, dengan kamera dan mikrofon menunjuk ke pintu. Keajaiban kembar 3, janda hitam sang miliarder. Judul utama bersinar di layar ponsel di seluruh negeri. Di ruang interogasi nomor 4, sebuah ruangan abu-abu, dingin, dan dengan cermin satu arah, Nyonya Ratna duduk di kursi logam yang disekrup ke lantai. Gaun pestanya, yang beberapa jam sebelumnya berharga ribuan dolar, sekarang kusut, robek di lengan, dan bernoda debu dari lantai tempat aku menjatuhkannya. Dia tidak lagi memiliki perhiasannya, dia tidak memiliki riasan sempurnanya. Di bawah cahaya putih dan mentah ruangan itu, semua kerutan, semua garis kepahitan terlihat. Di depannya ada detektif Silva, pria yang menangkap Rahmat. Dia dengan tenang meninjau beberapa dokumen, mengabaikan teriakannya. Saya menuntut panggilan, saya menuntut pengacara saya, melengking Ratna. Memukul meja dengan tangan terborgol. Ini penculikan, saya Ratna de la Vega. Pria yang muncul itu adalah penipu, itu rekayasa pelayan pencuri itu. Silva mengangkat pandangannya perlahan. Dia tersenyum, tetapi tidak ada kehangatan dalam gerakannya. Nyonya Ratna, pengacara Anda, lisensi Montes yang bergengsi, baru saja keluar dari gedung. Dia bilang dia tidak mewakili klien dalam kasus. Bagaimana dia menyebutnya? Ya, percobaan pembunuhan yang diperburuk dengan perencanaan dan niat buruk terhadap anak di bawah umur. Dia bilang dia lebih suka menyelamatkan lisensinya sendiri daripada tenggelam bersama Anda. Ratna menjadi pucat. Bohong, dia tidak bisa meninggalkanku. Aku membayarnya. Tidak lagi, kata Silva, melemparkan dokumen ke meja. Notaris Hadi, mengajukan perintah pengadilan darurat 1 jam yang lalu. Semua rekening Anda telah dibekukan. Kartu kredit Anda, aset Anda, saham Anda.
Semuanya diblokir sampai penyelidikan selesai. Saat ini Nyonya, Anda lebih miskin daripada wanita yang membersihkan sel Anda. Ratna ternganga, tidak mampu memproses kehilangan satu-satunya kekuatan supernya, uang. Mereka tidak punya bukti, bisiknya, berpegangan pada kebohongan terakhirnya. Ini kata-kataku melawan kata-kata orang yang sekarat dan seorang pembantu. Silva membungkuk ke depan dan mengeluarkan ponselnya. Oh, saya lupa menyebut teman Anda Rahmat. Ternyata Bapak Rahmat sangat sentimental. Dia suka menyimpan kenangan. Detektif itu menekan layar. Rekaman audio memenuhi ruangan kecil itu. Suara itu tidak salah lagi. Itu adalah suara Ratna. Jelas, kejam, dan arogan. Potong remnya, Rahmat. Pastikan itu terlihat seperti kecelakaan. Aku tidak mau ada yang tersisa dari Bima. Dan jika anak-anak ada di mobil, lebih baik 3 pewaris lebih sedikit. Lakukan malam ini dan kamu akan mendapatkan 100.000. Rekaman itu berhenti. Keheningan di ruangan itu mutlak. Ratna menatap ponsel itu seolah-olah itu adalah ular berbisa. Rahmat bernyanyi seperti kenari untuk mengurangi hukumannya. Jelas Silva menyimpan ponsel. Dia memberi kami lokasi bengkel tempat mereka memanipulasi mobil. Dia memberi kami kwitansi transfer bank yang Anda lakukan kepadanya. Dan dia memberi kami ini. Ratna mulai gemetar. Bukan karena takut, tetapi karena amarah murni, amarah tak berdaya. Sialan, desisnya. Mereka semua pengkhianat. Saya pantas mendapatkan uang itu. Saya menanggung orang tua ayahnya selama bertahun-tahun. Saya mengubah perkebunan itu menjadi kekaisaran. Bima lemah, lembut yang bermain sebagai ayah. Saya melakukan apa yang harus saya lakukan. Terima kasih Nyonya, kata Silva, berdiri dan mengetuk kaca cermin. Kami punya pengakuan yang direkam. Sudah berakhir. 2 petugas masuk untuk membawanya pergi. Ratna melawan, menendang dan berteriak saat mereka menyeretnya ke sel umum. Saya Nyonya Ratna. Anda tidak bisa menyentuh saya. Lepaskan saya. Pintu tertutup. Meredam teriakannya. Pemerintahan teror telah berakhir. Kembali ke rumah sakit. Fajar menyingsing. Sinar matahari pertama, keemasan dan lembut, masuk melalui jendela kamar Bima, menerangi debu di udara, sama seperti adegan awal di lapangan itu. Tetapi kali ini debu itu bukan dari kematian, tetapi dari kelahiran kembali. Aku tertidur di kursi dengan kepala bersandar di tepi tempat tidur, memegang tangannya. Aku merasakan gerakan samar, jari menyentuh jariku. Aku membuka mata tiba-tiba, jantung berdebar. Bima sedang menatapku, mata hijaunya, meskipun lelah dan merah, terbuka. Masker oksigen berembun dengan napasnya, kini lebih berirama. Dia mencoba berbicara, tetapi tenggorokannya kering. Aku melompat berdiri, menekan tombol panggil perawat, menangis, dan tertawa pada saat yang sama. Saya di sini. Jangan bicara, kataku membelai wajahnya, menyingkirkan rambut dari dahinya. Bapak hidup. Kita berhasil, Bapak Bima. Kita berhasil. Dia meremas tanganku dengan lemah, tetapi dengan niat. Dengan upaya besar, dia mengangkat tangan yang lain, dan menunjuk ke pintu, membuat gerakan menimang. Anak-anak, bisiknya. Mereka baik-baik saja, mereka di luar bersama Hadi. Mereka adalah juara, sama seperti ayah mereka. Bima menutup mata sejenak, dan air mata kesepian mengalir di pelipisnya, hilang di bantal. Ketika dia membukanya lagi, tidak ada lagi ketakutan, ada kedamaian dan sesuatu yang lain. Rasa terima kasih yang bernilai lebih dari semua emas yang Ratna coba curi. Para perawat masuk berlari ke kamar. Dia bangun, teriakku. Katakan pada semua orang dia bangun. Aku keluar ke lorong berlari ke arah Hadi, yang tertidur dengan mulut terbuka, dan ketiga bayi tidur berbaris di sofa ruang tunggu. Hadi! Aku mengguncangnya. Dia membuka mata. Pengacara itu terbangun kaget, hampir menjatuhkan botol. Dia, benarkah? Ya. Dia bertanya tentang anak-anak. Hadi menyesuaikan kacamatanya, tersenyum lebar. Ya, sepertinya hari ini perusahaan asing tidak mewarisi. Dia berdiri dan memberiku pelukan canggung tetapi tulus. Kamu menyelamatkannya, Siti, kamu sendiri. Aku melihat bayi-bayi itu, lalu ke pintu kamar tempat dokter memeriksa Bima. Aku merasakan beban malam menghilang dari bahuku. Tidak, lisensi, kataku, melihat keluar jendela saat matahari menerangi kota. Kami menyelamatkan satu sama lain. Mimpi buruk telah berakhir. Ratna berada di balik jeruji besi. Anak-anak memiliki ayah mereka dan aku. Aku tidak lagi tidak terlihat. Hanya satu hal yang hilang untuk menutup lingkaran. Janji masa depan yang lebih baik. Penebusan dan fajar baru. Adegan 1.
Harga kehidupan. Seminggu kemudian, suara roda kursi roda di atas linoleum rumah sakit. Itu satu-satunya suara di lorong. Aku mendorong Bima menuju taman dalam rumah sakit. Seminggu telah berlalu. Seminggu operasi, demam, antibiotik, dan pernyataan kepada polisi. Kaki kanannya diperban dari pergelangan kaki hingga pinggul, dan wajahnya masih menunjukkan memar kekuningan dari jatuh dan infeksi. Tetapi dia bangun, dia hidup. Pelan-pelan Siti, aku pusing, gumamnya, membawa tangan ke dahi. Aku menghentikan kursi di bawah bayangan pohon, jauh dari kamera wartawan, yang masih berkemah di pintu masuk utama. Seperti burung nasar, menunggu bangkai. Bapak selalu mengeluh, Bapak Bima. Dokter bilang Bapak butuh matahari. Bapak pucat seperti hantu, jawabku. Menyesuaikan selimut di atas kakinya dengan gerakan yang bukan lagi pelayanan, tetapi perawatan. Bima menghela napas dan melihat ke bangku tempat lisensi Hadi duduk mengawasi 3 kereta dorong bayi yang berbaris. Kembar 3. Raja, Satria, dan Arya tidur nyenyak, tidak menyadari bahwa keberadaan mereka telah menjadi pusat perang. Sudah lihat beritanya? Tanya Bima tanpa mengalihkan pandangan dari anak-anaknya. Saya tidak punya waktu untuk televisi. Saya punya 3 mulut untuk diberi makan dan 1 orang dewasa rewel untuk dirawat. Bima tertawa pendek yang berubah menjadi meringis kesakitan karena tulang rusuknya yang memar. Dia memasukkan tangan ke saku jubahnya dan mengeluarkan koran terlipat. Dia menyerahkannya padaku. Judul utama dalam huruf hitam tebal berteriak, Ratna de la Vega, 30 tahun penjara tanpa jaminan. Di bawahnya, foto dia didorong ke mobil van polisi, berantakan, berteriak, dengan riasan luntur dan tangan terborgol di belakang punggung. Hakim tidak punya belas kasihan, kata Bima, suaranya keras. Rahmat menyanyikan semuanya, rekaman, transfer, pesan. Dia bahkan mengatakan di mana dia menyembunyikan bagian rem yang dia potong. Aku melihat foto itu. Wanita yang telah menghinaku selama bertahun-tahun, yang telah mencoba membunuh bayi-bayi itu, sekarang hanyalah angka dalam sistem penjara. Apakah Bapak merasa lebih baik? Tanyaku, mengembalikan koran. Tidak, akunya sambil meremas kertas itu dengan tinjunya. Aku merasa bodoh. Aku hidup dengan musuh di bawah atapku selama bertahun-tahun. Aku membiarkannya dekat dengan anak-anakku. Jika kamu tidak ada malam itu. Suaranya pecah. Dia menundukkan kepala, malu. Aku berlutut di depan kursinya, memaksanya menatapku. Aku meletakkan tanganku di atas tangannya, yang mencengkeram sandaran tangan dengan kuat. Lihat saya, Bima. Aku tidak lagi mengatakan, Bapak Bima, gelar itu telah mati di ruang pesta. Ratna adalah aktris ahli. Dia menipu semua orang, notaris, investor, seluruh masyarakat. Bapak tidak bodoh, Bapak manusia. Dan yang paling penting, Bapak menang. Bima mengangkat pandangannya. Mata hijaunya bertemu dengan mataku. Ada keheningan yang syarat, bukan ketegangan, tetapi pemahaman. Bukan aku yang menang, Siti, kita yang menang. Dia meremas tanganku. Dan aku harus memintamu sesuatu yang penting. Nada suaranya membuatku waspada. Aku berdiri dan mundur selangkah, merapikan celana jin yang dibelikan Hadi, karena seragam pelayanku telah berakhir di tempat sampah rumah sakit. Jika ini tentang gaji saya, jangan khawatir. Hadi sudah memberi saya uang muka untuk popok dan diam sebentar, Nyonya, sela dia, tetapi dengan senyum lelah. Ini bukan tentang gaji. Hadi membawa dokumen keluar rumah sakit saya pagi ini. Aku akan pulang besok. Ke perkebunan. Aku merasakan ada benjolan di perutku. Perkebunan, tempat kejahatan, tempat aku mengepel lantai saat mereka bersulang sampahnya. Saya mengerti, kataku menundukkan pandangan. Ya, saya kira saya akan kembali ke kamar saya di sayap layanan. Bapak akan butuh saya membersihkan semua kekacauan di ruang utama sebelum Bapak tiba. Darah di marmer sulit dikeluarkan jika kering. Bima mencoba bangkit dari kursi, meringis kesakitan, tetapi dia mendorong dirinya dengan lengan sampai setengah tegak. Duduk, Bapak. Bapak akan melukai diri sendiri, tegurku mencoba mendorongnya kembali. Aku tidak akan membiarkanmu mengepel satu lantai pun lagi di rumah itu. Serunya sambil mencengkeram bahuku untuk tetap berdiri. Kamu dengar aku? Tidak akan pernah lagi. Tangan ini, dia mengambil tanganku yang kasar, karena layeh dan kerja keras. Tangan ini menyelamatkan keluargaku. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuh sapu lagi. Dan apa yang Bapak ingin saya lakukan? Tanyaku dengan air mata menusuk mataku. Pergi, cari pekerjaan lain? Saya tidak tahu cara melakukan hal lain, Bima. Saya pelayan kebersihan. Tidak, katanya tegas. Aku ingin kamu menjadi ibu yang mereka rindukan. Aku ingin kamu menjadi pemilik rumah.
bukan sebagai istri. Jangan lihat aku begitu. Aku tahu ini terlalu cepat. Tetapi sebagai mitra, sebagai keluarga, aku menawarkanmu perwalian bersama. Aku menawarkanmu setengah dari segalanya, karena tanpamu tidak akan ada segalanya. Hanya akan ada 3 kuburan kecil dan 1 besar. Aku terpaku. Angin menggerakkan daun pohon di atas kami. Bayi-bayi itu mulai bergerak di kereta dorong mereka. Bapak gila, bisikku. Orang akan bicara. Mereka akan bilang pelayan itu memanfaatkan miliarder yang sakit. Bima menjatuhkan diri kembali ke kursi, kelelahan, tetapi tersenyum. Biarkan mereka bicara, biarkan mereka mengatakan apapun yang mereka mau. Orang-orang yang ada di pesta itu, yang bertepuk tangan untuk Ratna dan kemudian bertepuk tangan untukku, aku tidak peduli dengan mereka. Kamu adalah satu-satunya kebenaran yang kutemukan dalam kebohongan itu. Apakah kamu menerima? Apakah kamu tinggal bersama kami? Aku melihat ketiga bayi itu. Raja telah mengeluarkan tangan dari kereta dorong dan mengayunkan tinjunya di udara. Saya akan tinggal, kataku menyeka air mata yang memberontak, tetapi dengan satu syarat. Apapun, Pak Ujang, tukang kebun, dan anak-anak yang menangkap Rahmat, saya ingin mereka mendapat kenaikan gaji, dan saya ingin Rahmat membusuk di penjara. Bima tertawa terbahak-bahak yang menyakitinya, tetapi itu adalah tawa paling jujur yang pernah kudengar selama bertahun-tahun. Selesai. Adegan 2. Kembalinya, klaimnya. Konvoi mobil hitam memasuki pintu utama perkebunan De La Vega 2 hari kemudian. Kami tidak masuk tersembunyi di truk laundry. Kali ini kami masuk melalui pintu depan. Mobil utama berhenti di depan tangga. Sopir membuka pintu belakang dan membantu Bima turun dengan kruk. Aku keluar dari sisi lain menggendong Satria dan Arya, sementara Hadi yang datang di belakang membawa raja dan tas botol. Rumah itu berbeda. Tidak ada lagi musik, tidak ada lagi penjaga keamanan bersenjata dengan wajah masam. Di pintu masuk, berbaris seperti tentara kesetiaan. Ada semua staf. Pak Ujang, tukang kebun, berada di depan dengan topinya di tangan dan dadanya membengkak karena bangga. Di sampingnya, para koki, petugas kandang, pelayan, semua yang hidup di bawah kuk Ratna dan Rahmat. Ketika mereka melihat Bima berdiri, bersandar pada kruk, tetapi hidup, tepuk tangan meledak. Bukan tepuk tangan sopan dari etiket, tetapi teriakan, sorakan, dan tangisan kegembiraan sejati. Selamat datang di rumah, Bapak Bima, teriak Pak Ujang melangkah maju. Bima maju tertatih-tatih ke arahnya, dan, yang mengejutkan semua orang, melepaskan kruk dan memeluk tukang kebun tua itu. Terima kasih Pak Ujang. Mereka memberitahuku apa yang kamu lakukan di garasi. Bima berpisah dan menatap semua orang. Terima kasih kepada kalian semua. Saya tahu tahun-tahun ini sulit. Saya tahu Ratna kejam, tetapi itu sudah berakhir. Mulai hari ini rumah ini bukan rumah mewah, ini rumah dan Anda adalah bagian darinya. Ada air mata, banyak. Koki mendekatiku dan memelukku erat. Kamu berhasil nak. Kamu mengeluarkannya, dia menangis di bahuku. Mari kita masuk, kata Bima menatapku. Ada banyak yang harus diubah. Kami menaiki tangga. Sesampai di pintu ganda kayu ek, yang sama yang kutabrak dengan kereta pakaian kotor, aku berhenti. Bekas pukulan di kayu yang dipernis masih terlihat, bekas luka perang. Mau aku suruh perbaiki pintunya? Tanya Bima memperhatikan tatapanku. Aku mengusap lekukan itu. Tidak, biarkan saja. Itu pengingat yang baik, bahwa kadang-kadang kita harus melanggar aturan untuk melakukan hal yang benar. Bima mengangguk. Kamu benar. Biarkan saja. Kami memasuki lobi. Cahaya matahari terbenam masuk melalui jendela besar, menerangi debu yang melayang di udara, persis seperti sore itu di lapangan. Tetapi keheningan tidak lagi menindas, itu adalah kedamaian. Adegan 3, keadilan ilahi. Setahun kemudian. Konteks visual. Taman yang sama di mana cerita dimulai, tetapi sekarang hijau, terawat, dan penuh kehidupan. Ada meja panjang yang disiapkan untuk ulang tahun. Balon berwarna melayang terikat pada pohon kelapa sawit. Aku sedang menyelesaikan menempatkan kue 3 tingkat di atas meja. Kue yang sangat besar untuk 3 anak, berusia 1 tahun. Tetapi Bima bersikeras merayakan tahun pertama kehidupan nyata. Aku mengenakan gaun linen putih sederhana, nyaman, elegan, tetapi praktis. Tanganku tidak lagi berbau lie, mereka berbau vanila dan tabir surya bayi. Awas bolanya, teriak Bima dari rumput. Aku berbalik untuk melihat adegan itu. Bima tidak lagi menggunakan kruk, meskipun dia memiliki sedikit pincang yang memberinya udara terhormat pengingat permanen akan pengorbanannya. Dia duduk di rumput, dikelilingi oleh 3 iblis.
Raja merangkak dengan kecepatan penuh mengejar anjing yang kami adopsi. Satria mencoba berdiri dengan berpegangan pada kaki ayahnya. Dan Arya, yang paling tenang, duduk di pangkuan Bima mengunyah mainan karet. Bapak Rogelio dan Lisensi Hadi duduk di teras minum limun dan membahas politik seperti dua kakek yang bangga. Pak Ujang, sekarang kepala pemeliharaan perkebunan, mengawasi barbeque dengan senyum lebar. Aku mendekati mereka dengan nampan buah. Ayo makan, panggilku. Bima mendongak. Matahari menyinari wajahnya, menghapus bayangan pria yang sekarat yang kutemukan di balik tembok. Mama bilang ayo makan, kata Bima, mengangkat Arya ke udara. Kata Mama masih membuat jantungku melonjak. Kami belum meresmikan apapun yang romantis. Kami berjalan lambat, sangat lambat, menyembuhkan dulu. Tetapi kami adalah keluarga dalam segala arti kata yang penting. Aku duduk di sampingnya di rumput. Bima meletakkan Arya di tanah dan membungkuk ke arahku, merendahkan suaranya agar Hadi tidak mendengar. Surat datang hari ini, katanya. Nadanya menjadi serius sesaat. Dari pengadilan, aku merasakan merinding. Dari Ratna? Tidak, tentang Ratna. Bima memegang tanganku. Dia berkelahi di halaman penjara. Dia mencoba menyuap narapidana lain dengan janji uang yang tidak dia miliki. Katakanlah hal-hal tidak berakhir dengan baik untuknya. Dia ada di ruang rawat. Dia akan berada di sana untuk waktu yang lama, sendirian. Aku melihat ke cakrawala di mana matahari terbenam di balik bukit. Aku memikirkan wanita yang memiliki segalanya dan kehilangannya karena keserakahan. Aku memikirkan bagaimana keadilan kadang-kadang lambat, tetapi selalu datang. Semoga Tuhan mengampuninya, kataku lembut, karena saya terlalu sibuk berbahagia untuk membencinya. Bima tersenyum dan mencium tanganku. Mari bersulang untuk itu. Saat itu, Raja yang berhasil berdiri terhuyung-huyung mengambil 2 langkah pertamanya tanpa bantuan ke arahku. Dia tertawa, menunjukkan 2 gigi barunya, dan jatuh ke pelukanku. Dia berjalan, teriak Bima. Kamu lihat? Aku lihat. Kataku memeluk anak itu, merasakan kehangatannya, hidupnya, masa depannya. Dia berjalan ke arah kita. Kamera menjauh perlahan, naik ke puncak pohon kelapa sawit. Kami melihat adegan itu dari atas, pria itu, wanita itu, dan ketiga, anak itu di tengah taman yang berkembang berkat cinta. Rumah mewah putih bersinar di latar belakang, tidak lagi sebagai kastil es, tetapi sebagai tempat perlindungan. Suara Bima menutup cerita, bukan sebagai narator, tetapi sebagai pemikiran terakhir saat dia menatap Siti. Aku pikir uang bisa membeli segalanya. Aku pikir hidupku telah berakhir di jurang itu. Tetapi aku harus kehilangan segalanya. Aku harus menjadi sampah untuk menemukan satu-satunya harta yang benar-benar berharga. Kadang-kadang malaikat tidak punya sayap. Mereka punya sarung tangan karet kuning dan keberanian baja yang ditempa menjadi hitam. Tamat.